Nih tuh. Mengikuti itu kan seharusnya diikuti, seharusnya. Yang nggak tahu. Gitu. Yang itu kan harga diri organisasi harusnya. Nah ini nih keren banget sih, kerennya dalam artian di zaman yang sudah lewat 30 tahunan ya. Omek masih simpen aja nih, ya kan? Nanti dilelang. Oh dilelang ya? Iya. Halo buddies, masih ketemu lagi dengan kita di sini di Diver Talk, masih dengan Firman, Abi, dan Michael. Ya, nah, kali ini kita kedatangan dua orang sesepuh. Tadi kan ngomong sesepuh ya, sesepuh, senior, dedengkot, apalagi nih old school. Pokoknya opa, ya kan? Rambutnya udah putih-putih. Udah putih-putih kan. Jadi ya sebelumnya tadi kita udah bertiga udah cium tangan juga kan. Gitu kan. Nah, dua orang narasumber kita yang memang sudah makan asam garam manis pahitnya dunia diving ya, di mana mereka itu sudah menjadi seorang diver, sudah bergelut di dunia diving dari zaman gue sendiri mungkin masih pakai celana pendek merah gitu ya, masih SD mungkin gitu ya. Nah, kita mungkin akan sedikit ngebahas hal ini, topiknya tentang seputar ya berbincang-bincang sedikit lebih ke sejarah Posi karena tapi dari sisi sudut pandang mereka yang pernah mengalami dan juga relasi terhadap dive club, karena mungkin buddy semua di sana berpikir apakah dive club itu memang ada atau seperti apa. Nah ini kan era sekarang sama era dulu itu beda ya, nanti kita akan lebih gali dari mereka. Nah sekarang kita langsung minta aja mereka memperkenalkan diri dengan rasa hormat. Langsung memperkenalkan diri aja. Ini ada Bang Asang dengan Pak Hani. Silakan Bang Asang. Halo, apa kabar? Kelar tuh. Udah gitu aja ya. Ya, pokoknya oke udah. Ya, Pak Hani mungkin bisa menjelaskan sedikit banyak tentang Pak Hani. Silakan Pak. Baik, selamat siang. Nama saya Hani Surya Tambuhun. Saya dari Surabaya. Dan saya terima kasih banget udah dihadirkan di sini. Merupakan satu hal yang luar biasa buat saya karena kita bicara tentang selam. Siap. Gitu. Oke. Jadi ini juga apa ya, suatu kehormatan juga buat kita bahwa yang sudah senior ini pun masih mau mendatangi gitu ya. Ya itulah diving. Kita terkadang tidak dibatasi oleh usia. Jahat banget. Galak banget ya kan. Kalau ngomong usia ya. Tidak dibatasi dengan waktu, ya mungkin kita punya passion yang sama lah, kira-kira gitu. Nah, mungkin kalau passion pakai passion gitu. Nah, untuk Bang Asang sendiri mungkin kalau rekan-rekan yang belum kenal beliau, nama aslinya tuh Badar Sitepu. Bahtiar. Badar. Oh, salah gue. Jangan robar-robar. Masih kuning itu. Orang Betawi bermarga Batak, kira gitu. Nah, juga biasa disebut Bang Asang gitu. Nah, memang agak ada episode lainnya juga kita yang kehadiran narasumber dia. Jadi mungkin karena dia merasa sudah berkenalan, dia cuman halo apa kabar? Udah Jadi namanya bukan apa kabar ya, namanya Bang Asang. Tapi di luar sana, ini kayaknya di podcast negor Bang Asang. Apa kabar? Bang apa kabar? Gitu kan. Dia bersalah kan gitu. Oke. Kita langsung aja lah. Ini mulai dari mana Bi ya? Nanyanya ya. Mulai nanyanya. Iya. Nanya yang paling simpel adalah mulai berkecimpung di diving itu kapan? Iya. Nah, supaya nanti dari situ bisa kita lihat historinya. Oke, sorry. Menarik. Ya mungkin itu ya tadi dari Om Abi, karena kalau gue nih mau memunculkannya juga bingung karena mulai dari mana ya, anjir gue belum lahir zaman itu ya kan gitu itu. Jadi ya mungkin itulah Pak Hani, histori dulu ya, mulai Mungkin divingnya bisa dengan Bang Asang dulu. Bang Asang boleh silakan. Oke. Selamat siang. Badis ya? Badis. Bukan rekan-rekan ya? Bukan rekan-rekan. Oh, siap.
Jadi nama saya benar Bahdar Irianto Sitopu, dipanggil Asang. Jadi kalau kita bicara selam memang alhamdulillah bisa dikasih kesempatan untuk bercerita supaya sejarah penyelaman Indonesia nggak berubah atau tidak tidak dibelok-belokkan yang benar. Ya kebenaran kita ada di generasi kedua ya Pak Hani ya. Kita di generasi kedua. Pada episode sebelumnya saya pernah cerita bahwa saya dulu kuliah di Universitas Trisakti, ya kan? Ini ulang sedikit. Kemudian pada saat itu banyak kegiatan di universitas, salah satunya selam. Karena kepingin pakai brevet di baju Menwa, karena kebetulan saya anggota Menwa. Itu yang sebelumnya saya pernah cerita itu. Nah, itu tahun 80 saya belajar nyelam dengan instrukturnya Lukman Cahyadi, kemudian Alex Sigar, kemudian ada dari komando pasukan TNI AU ya, Pak Yono dulu yang latih kita. Nah, berjalan waktu tahun 80, 81, 82. Nah, kemudian kita kenal dengan Pak Nur Singgi dari Komando Pasukan Katak. Beliau tinggal di Tado Dalam, KRI Macan Tutul. Nah, kemudian mulai ke tingkat berikutnya itu advance kalau di PD, kalau di posisi dulu A2. Ya kan? Kemudian setelah sekian puluh kali baru dulu agak berat, nggak seperti tadi saya lihat di depan PD sekian. Oh dulu enggak main waktu, baru main logbook gitu loh, harus pernah membantu klub. Nah klubnya namanya Trisakti Diving Club. Nah Trisakti Diving Club salah satu klub mahasiswa yang cukup tua gitu. Dia bertiga tuh, ada UI, ada Mustopo, ada Trisakti Diving Club. Itu di Jakarta ya, nanti Surabaya Pak Hani bisa lanjut gitu. Nah berjalan waktu ambil rescue segala macam, kita bantu cari mayat di sungai ya kan, segala macam, kapal jatuh itu sama Pak Nur Singgi. Kita belajar rescue. Jadi kita matang di lapangan sebenarnya. Secara teori kita agak kurang. Kenapa? Saat itu buku-buku selam masih jarang. Ya kan, baru ada Pedi sama Nawi, itu pun gak semua orang punya. Akhirnya kita belajar, kita terjemahkan, tapi dengan otodidak berdasarkan basic dari buku-buku yang lain. Kita coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga pada suatu hari Trisakti Diving Club punya buku pegangan sendiri. Nah itu yang buat Pak Suwodo, Pak Rudi Suciadi, Ruli Wawuran almarhum. Kita membuat buku sendiri dengan basicnya dari PD, Nawi, dan NSI saat itu. Gitu loh. Berjalannya waktu terus setelah 80, zaman itu belum ada kursus instruktur lagi. Waktu itu Pak Hani tahun 81 beliau sudah ada kesempatan gitu loh. Saya baru tahun 90 di Bali baru ambil one star instructor, SIMAS lah kalau istilah di Indonesia yang posisinya ya. Itu kemudian tahun 92 saya ambil Ustar. Nah, itu bareng sama Pak Hani. Jadi dulu dia senior saya, DB2-nya jadi rekanan. Sampai tahun 93 kita dikasih kesempatan, terpilih lah. Karena saat itu untuk jadi Tristar Instructor di Indonesia oleh Pak Baruno Aryatno sebagai Ketua Dewan Instruktur Selam Indonesia, itu orang-orang yang punya pertama capability, kemudian kedua pengabdian kepada klub selam yang ada. Loyalitas. Iya, loyalitas. Nah, berdasarkan itu kalau mungkin secara teknikal nggak dihitung, tapi dia harus pernah menjadi pelatih, ikut kejuaraan daerah, dan seterusnya. Akhirnya kami kepilih 9 orang ya, makanya kita dinamain Wali 9. Kalau saya sebutin, kalau saya nggak lupa, Merari Nenggolan, ya kan? Saya sendiri Badar Setepuh, Hani Tambuun, kemudian Sutrisno, Pak Sutrisno, Taufik Hisbul Haq, Yan Mono Putih, Gogo Prayogo almarhum, sama Hendro juga almarhum. Satu lagi siapa ya? Ricky Lasut almarhum. Jadi 3 udah almarhum. Nah kami terpilih, kemudian latihan dan waktu cukup lama, hampir 8 hari di Pulau Seribu, di Pulau 1, kepulaunya Pak Domo waktu itu. Jadilah kemudian kami ditugaskan untuk membina kembali ke daerah masing-masing. Saya kebenaran dipercaya untuk duduk di PB, posisi sebagai anggota Dewan Instruktur. Yaitu tadi bagaimana kita membuat buku-buku pegangan yang direvisi setiap 2 tahun sekali. Dan terakhir kita 2006 ya dengan Pak Abi, timnya juga waktu itu. Kemudian di daerah membina
memonitor, kemudian kalau perlu mempunishment, memberikan laporan apabila ada pelanggaran-pelanggaran dari para instruktur daerah. Makanya dulu ada namanya Dewan Instruktur Selam Daerah. Di bawah Dewan Instruktur Selam Indonesia Pak Barono Ariatno. Berjalannya waktu, ya kita menciptakan instruktur, membuat buku-buku dalam bahasa Indonesia lah, supaya teman-teman di daerah timur khususnya bisa baca lah, karena dulu yang kemampuan bahasa Inggris juga di daerah agak kurang lah. Berjalannya waktu itu saya 92 saya duduk di PB mendampingi Pak Joko Pramono. Nah, kita keliling Indonesia, kemudian sampai 2006 saya dari ketua bidang teknik sampai 2 kali sebagai ketua harian. Makanya sekarang saya agak kaget juga di pengurus yang baru, sekjen, wah serem ya gitu, sekjen kayaknya luar biasa gitu. Dulu ketua harian, jadi ya operasional. Nah, saya mundur sedikit. Jadi memang dulu ada namanya instructor club. Instructor club itu B1, one star instructor. Artinya apa? Setiap klub harus memiliki instruktur kalau bisa gitu, supaya dia melatih klubnya masing-masing dengan satu standar yang sudah baku gitu loh. Atau misalnya di Jakarta saya bisa ngajar di beberapa klub, tapi saya konsentrasi di kampus saya lah saat itu, dan itu namanya instructor club. Kemudian baru nanti instruktur regional B2, dan terakhir internasional. Nah sekarang sudah instruktur ya instruktur sekarang, otomatis kok klubnya kurang nongol ya. Tetapi dulu klub-klub itu hampir ada, awal-awal sampai 90-an masih hampir 70-an lah di 10 daerah. Cuman begitu saya cek lagi ternyata sekarang klub-klub itu nggak jalan. Nah ini kalau bisa dijalankan lagi, karena kenapa? Karena kalau di klub itu orang belajar nyelam bisa murah. Karena amatir ya, maksudnya amatir gini, ya semua patungan, kapal patungan, alat bisa dipinjam segala macam. Tidak profit oriented lah. Tujuannya itu sebenarnya. Silakan teman-teman yang mau profesional di luar sana seperti Pedi, Michael, Abi, ya monggo gitu loh. Dan banyak juga penyelam kampus yang lahir dari Trisakti sudah banyak berkiprah di profesional instruktur lah. Udah nyari nyari hidup lah. Buat kita nggak ada masalah, karena memang tugas kita adalah membina, menciptakan, membina, kemudian mendampingi sampai dia jadi. Nah itu jadi dulu klub selam, sehingga dulu ada namanya kejuaraan antar klub se-Indonesia. Nah, jadi ada satu siklus di POSI ya, pada saat saya ngejabat setelah PON, kemudian dia jambore, pelemasan lah relax dulu sejenak. Kemudian kejuaraan antar klub. Belum, masih ada kejuaraan antar klub nasional. Kemudian baru ke Jurda. Nah itu untuk ciptain bibit, kemudian ke Jurnas, kemudian baru PON lagi. Dan siklusnya itu, siklus pembinaan selam di Indonesia, karena dia memang olahraga gitu. Makanya Dewan Instruktur di pengurus besar POSI, dia garisnya putus-putus dengan bidang yang lain. Dia langsung direct ke ketua umum. Saya nggak tahu yang sekarang, karena juga saya nggak banyak kenal. Paling tidak itu yang dulu pernah kami lakukan, dan 3 periode 12 tahun saya duduk di pengurus besar. Pengurus di PB ya? Ya, nah kemudian saya lihat lagi ada peraturan KONI, ini kita bicara klub selam ya. Di satu daerah yang cukup luas, itu diwajibkan untuk membuat pengcap. Karena nggak mungkin dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu dibuat tuh pengcap pengurus cabang. Sehingga nanti ada seleksi pemerataan lah istilahnya untuk atlet. Ini kita bicara atlet dulu. Kan itu ada pengcap, dan salah satu pengcap yang kita resmikan dulu di Kalimantan Timur. Kita kan keliling Indonesia dulu. Karena dulu tiket masih murah, Covid belum ada. Jadi jauh. Ya. Dan masih bisa pakai fasilitas kedinasan lah dari Angkatan Laut apa segala macam. Nah, itu jalan sampai akhirnya sekarang cukup lumayan, ada 36 kalau nggak salah pengurus daerah ya. Istilahnya sekarang pengurus provinsi lah, sesuai dengan KONI. Dan POSI itu wajib hukumnya di bawah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi anggaran dasar segala macam harus mengacu kepada KONI. Nah, ini secara organisasi. Dan tadi klub, dan udah banyak klub-klub, tapi ternyata sekarang seperti kemarin tahun 2019 ya. 2020 kita bikin. 20 itu ada anggota bukan dari klub. Pokoknya dia memenuhi syarat 4 aja ya sudah nggak ada masalah. Nah, artinya kemana nih klub-klub kita gitu loh. Yang masih hidup saya lihat di beberapa perguruan tinggi aja.
Tapi kalau klub-klub yang biasa kayak Tirta Satwa, apalagi tuh UNAS tuh udah jarang ketemu, UI malah hampir tidak terdengar gitu loh. Dulu Atma Jaya juga ada. Itu alhamdulillah saya bagian dari pembinaan itu gitu loh, karena memang dulu kita nggak cari uang. Makanya kalau jadi pengurus jangan terlalu miskin lah gitu kan, jadi nggak cari uang gitu. Jadi harus nyumbangin ilmu, harus kaya memang. Kalau di Islam wajib kaya bos gitu loh, biar bisa nyumbang. Benar-benar. Nah, jadi gitu. Nah, terus para instruktur juga sekarang sudah hampir 200 lebih lah. Yang saya tahu, yang instruktur Simas. Ya, Simas Indonesia katanya gitu loh, ya kan. Ya lumayan, artinya paling tidak sejarah selam di Indonesia sudah lebih baik dibanding dahulu, dan peralatan selam juga sudah modern, kemudian resort juga sudah banyak. Kalau dulu kan kalau Pulau Seribu naik kapal tuk-tuk ya kan, dari Muara Karang ya, begitu turun muka kita hitam karena kenal pot kan, itu dengan bayar 25.000 kita sampai bawa nasi, bawa beras sendiri, bawa air, masak sendiri segala macam. Kalau sekarang tinggal bayar paket selesai urusan. Jadi memang kita ini yang boleh dibilang kami itu masuk generasi kedua. Generasi pertama Pak Baruno, Pak Merari Nenggolan itu generasi pertama. Dia senior dia. Dan Posi itu berdiri tahun 75 gitu loh. Ya kan? Jadi klub dulu baru ada, kemudian Pengda dulu baru ada, baru pengurus pusat. Itu sejarahnya. Dulu dan kita itu Posi itu di bawah Fopindo, Federasi Olahraga Perairan Indonesia. Fopindo. Di mana Fopindo itu ada cabang selam, ski air, paber buting, layar, dayung. Itu semua kegiatan yang ada di laut gitu. Iya, olahraga perairan. Olahraga perairan lah. Yang ex officio ketua umumnya adalah Kepala Staf TNI AL. Kasal lah dulu, Kasal TNI AL. Itu sih mungkin sementara yang saya bisa sampaikan buat teman-teman, biar ini jangan jadi gini. Jala Veva Jaya Mahe ya? Iya. Jala Veva Jaya Mahe. Di laut kita jaya kan? Dan nanti teman-teman yang muda itu kan nenek saya kan nggak tahu kan gitu. Nah ini kita mesti ceritain gitu loh, bahwa Indonesia lautnya luas ya, kalau bisa generasi muda mainnya mulai ke laut lah. Ya kan, makanya ada Universitas Kelautan, ada Dewan Lautan Nasional segala macam. Mungkin teman-teman yang masih muda-muda boleh juga sekali-sekali mulai dari belajar selam sehingga bisa mengenal laut di Indonesia. Sementara itu dulu. Bang Firman. Berarti tadi jelas man. Generasi 1. Generasi 2 nih. Dua ya. Dua. Ini generasi muda, lu generasi minus. Masih minus ya, masih belum nongol ya. Gen XX. Gen XX. Ini boleh ya? Boleh. Silakan. Nah, ada satu yang saya notif tadi tuh tentang instruktur klub, instruktur regional dan internasional. Nah, itu achievement atau memang saya milih, saya mau ada di posisi ini aja deh. Oh tidak. Kategorinya itu gimana? Itu sudah ada di PPDSI, Peraturan Persyaratan Dasar Selam Indonesia. Jadi memang diarahkan wajib hukumnya dari pengurus besar. PPDSI itu kayak standar. Iya, standar prosedur. Nah, cuma maksudnya yang tadi ini kan seperti ada 3 kategori nih. Iya. Nah, misalnya saya baru lulus jadi instruktur Posi nih misalnya. B1. Ini saya suruh memilih ini atau ngajar di klub, pengurus yang akan menentukan kamu nih instruktur klub, kamu nih. Oh tidak, enggak. Di klub mana aja tapi klub. Gitu loh, seolah-olah itu instruktur klub. Iya. Jadi seperti misalnya ini orang-orang yang bergerak di klub itu disebut adalah instruktur klub. Ya. Kalau yang regional yang seperti B2 apa? itu. B2 bebas. B2. Jadi istilahnya gini, kalau saya tambahin, instruktur klub itu cuma bisa mengajar one star dan two star. Ya kan? Kalau B2 semua bisa. Oh gitu. Dan B2 itu bisa ikut di tim penguji sebagai pengajar. Iya. Tim penguji tetap harus 3 star instructor. Kira-kira itu, dan itu masih berlaku sampai hari ini. Oh siap. Jadi nggak cuma one star instruktur tapi juga ada garingnya lah gitu ya. B1 atau one star garing instruktur klub. Ya. B2 betul. Kira-kira ya. Oh siap. Paham. Nah, tapi boleh naik tingkat tuh dari B1 ke B2. Boleh. Ke B2 ke B3. Dan bagian itu jadi salah satu persyaratan di samping logbook dan mengajar berapa sertifikat, udah berapa banyak aja di klub. Itu sebagai rekomendasi juga. Itu tadi maksudnya gitu supaya
pembinaan. Anda melakukan pembinaan nggak sih di klub? Karena memang dulu lahir dari klub, nggak ada orang datang tiba penyelam, nggak ada. Anaknya itu non klub biasanya bule, orang asing segala macam. Jadi kalau orang kita harus masuk klub dulu, begitu karena masih sedikit. Sebenarnya kalau itu misalnya masih berlaku, itu masih berjalan ya, masih dijalanin, itu harusnya sih memang orang-orang yang masuk ke level B2 atau B3 secara kualitas, kualifikasi, experience itu memang sebenarnya sudah Harusnya ya. udah bagus ya. Bagus. Kenapa? Karena memang nggak mudah. Iya. Itu ada salah satu yang harus dilewati, experience segala macam gitu. Kalau sekarang kan saya aja baru tahu gitu ya, hal-hal kayak gini gitu, bahwa harus ada proses. Ya memang industri berkembang, semuanya jadi serba lebih mudah lah kira-kira gitu ya. Nah itu kayaknya lebih ke arah cerita tentang sejarahnya atau perkembangan dari zaman tahun 80-an dan bersifatnya lebih ke nasional lah ya. Betul. Nah, kalau Pak Ani ini kan kalau nggak salah apa ya, besar di Surabaya ya, Iya. Pak ya. Iya. Dan yang saya tahu nih, Buddy, scuba diving itu tuh memang kalau untuk bicara produce diver, itu Jakarta itu memang pusatnya lah, mencetak diver-diver. Dan saingannya itu kota besarnya adalah Surabaya, gitu. Nah, berarti Surabaya juga punya story sendiri dalam konteks sejarah perkembangan diving di Indonesia, khususnya untuk POSI ya, kira-kira gitu. Nah, kalau dari Pak Hani sendiri, apa yang bisa ceritain ke kita nih Pak tentang perkembangan diving dari eranya Pak Hani lah di Surabaya, tentang klub juga dan seperti apa gitu. Baik. Jadi gini, saya masuk perguruan tinggi tahun 79, tahun 80 sudah mulai belajar nyelam. Karena kebetulan di Ubaya ya, waktu itu yang menjadi menarik adalah ada satu klub yang cukup senior, klub Primus gitu, yang dipegang oleh Pak Tris. Kemudian ada juga klub-klub senior di Surabaya, ada NDC Surabaya. di Surabaya. Nah, Surabaya Diving Club. ada Surabaya Diving Club, ada juga Bahari Diving Club. Nah, itu dari beberapa klub ini akhirnya karena ada masukan dan permintaan dari unsur-unsur kedinasan, akhirnya kita mengembangkan klub-klub itu sampai menjadi Pengda. Istilahnya itu dulu itu Pengda. Pengurus daerah. Pengurus daerah. Nah, pengurus daerah, kemudian pengurus daerah mengadakan ujian-ujian. Saya termasuk yang mengalami tingkat A6, yang waktu itu A6 itu dikategorikan sebagai asisten instruktur. A6 itu maksudnya seperti A1, A2, A3? Iya, terus A6. itu. A6 sampai A6 itu ada ujiannya. Jadi Master Scuba Diver. iya, itu. Jadi sebelum ke B1 saya sempat mengalami A6 itu. Nah, A6 itu kita diwajibkan untuk menjadi asisten instruktur di klub gitu. Karena kebetulan saya di Ubaya, jadi kita mengembangkannya melalui perguruan tinggi dan itu berjalan gitu ya, berjalan sampai ke tingkat nasional. Nah, dalam perkembangannya klub ini sebetulnya perannya besar karena pada gilirannya ada suatu saat pemerintah itu membuat program gitu ya, membuat program sampai gini. Ini yang saya mau cerita adalah gini, betapa besar perannya klub waktu, mungkin ada yang pernah dengar ya, Koremap ya. Kormap. Iya. Itu diawali dengan kita membentuk simpul terumbu karang dari Aceh sampai sampai Banda. Itu ada 7 simpul terumbu karang yang direkrut dari perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang mempunyai jurusan kelautan. Itu kita melatih sampai akhirnya kita berhasil membuat cetak biru. Cetak birunya Kormap. Kemudian cetak biru itu disahkan di APBN. APBN Repelita 6 waktu itu sempat. Ini di situ waktu itu saya kebetulan jadi timnya Pak Indroyono. Nah, di situ sempat mengusulkan ada kalimat mengenalkan olahraga air selam itu melalui tingkat pendidikan dasar. Itu sempat kita canangkan itu. Nah, itu sangat dipegang oleh teman-teman terutama yang lahir dari klub gitu. Klub dan yang di perguruan tinggi. Nah, ini menjadi konsekuensi bahwa kita akhirnya loyal banget gitu ya di perguruan tinggi, kita mengembangkan selam
dan klubnya juga berjalan. Hanya adalah kelanjutannya ini yang repot karena proses-prosesnya itu bahwa pada dasarnya klub ternyata setelah ditarik ke Pengda itu lebih mengarah bicara soal prestasi gitu. Nah, kalau sudah prestasi itu kan lebih luas lagi gitu. Sementara kita waktu mendirikan klub atau melaksanakan klub itu kan wah ini kan hobi gitu ya, hobi. Tapi ternyata prestasi harus jalan. Di satu sisi teman-teman yang sudah memegang sertifikat POSI itu juga ternyata melakukan pekerjaan-pekerjaan bawah air. Ini hal-hal seperti ini, pekerjaan bawah air, terus search and rescue. Nah, di satu sisi saya sempat terlibat di soal penelitian itu. Penelitian yang kemudian setelah saya pindah ke Jakarta, itu ternyata proyeknya jalan, ada keterlibatan Bappenas, ada keterlibatan LIPI, ada keterlibatan JICA. Nah, itu jalan secara nasional proyek itu. Nah, tapi sekarang saya sudah nggak terinfo lagi. Hanya kebetulan setelah saya pindah ke Jakarta, lepas dari kepengurusan di Surabaya, Jawa Timur, rupanya perkembangannya memang sudah beda gitu. Memang perkembangannya lebih mengarah ke prestasi gitu. Apalagi setelah saya di Jakarta, kemudian ada sedikit keterlibatan di PB dengan Pak Asang, itu kita makin melihat lagi, sudah beda ini. Pola berpikirnya sudah beda, kemudian niatnya juga sudah beda. Sama loyalitas itu tergantung. Ini klub didirikan oleh perorangan atau klub ini didirikan ada kaitannya dengan payung perguruan tinggi atau klub ini untuk apa gitu? Kedinasan ada juga. Kedinasan gitu. Nah, ternyata kan sekarang dari pola pikir dan konstruksi perkembangan beda. Kedinasan sangat berlomba-lomba untuk mengembangkan. Gitu. Jadi ya kalau kedinasan kan jelas alat dan peralatan semua tersedia. Tapi akhirnya klub-klub yang awal-awalnya itu didirikan secara perorangan dengan niat untuk menyalurkan hobi dan lain-lain ya mungkin sekarang kalau dibuka tinggal nama gitu ya. Tinggal nama aja dan orang-orangnya juga mungkin sudah ada regenerasi. Dan sekarang ini yang justru yang masih jalan ya, yang tingkat perguruan tinggi masih jalan tapi mungkin sifatnya sudah berbeda, mungkin lebih mengarah ke penelitian. Kalau prestasi, ya prestasi jelas itu langsung ditangani oleh Pengprov. Nah, hal-hal seperti itu kalau ini menarik karena kalau sekarang kita bicara selam ya, bicara selam, kita mau bicara soal perkembangan apa ini, gitu. Sebab terus terang aja sekarang ini yang cepat berkembang kan dari aspek bisnis, gitu. Tapi itu tidak bisa tidak harus juga ditunjang oleh kemampuan-kemampuan yang asal muasalnya orang-orang itu pasti dari klub. Atau memang pribadi yang memang punya hobi dan punya daya upaya mendirikan usaha ini. Nah, cuman masalah prestasi kita nggak bisa bicara disatukan dengan aspek bisnis walaupun sumbernya itu sama selam. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jadi nanti kita akan melihat sampai di mana sih perkembangan prestasinya gitu. Sampai di mana kalau aspek bisnis sih udah jalan sendiri gitu dengan berbagai macam regulasi udah jalan, tapi aspek prestasi ya kita bicara prestasi yang mau kemana ini, prestasi tingkatan mana ini gitu. Dan itu yang sebetulnya harus bisa dijadikan motivasi untuk mencari bibit-bibit baru gitu ya. Mencari bibit-bibit baru, mencari penyelam-penyelam baru yang tentunya juga diberi muatan ya, karena ya selam ini kan bukan sembarangan sekedar orang bisa masuk, bisa nyelam, bisa pakai alat gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, Balis, kalau yang sekarang nih termasuk gue sendiri ya, dari pertama belajar diving itu kan tahun 2000 itu dengan POSI. Nah, di zaman itu zamannya sudah sampai di atau tahunnya A4, A1, A2, A3, A4. Nah, tadi kita baru dengar nih, di zamannya Pak Ani itu ada sampai A6. Nah, apa sih yang membedakan sekarang itu A-nya cuma ada 4, dulu ada 6, dan mana sih yang kalau saya sebut dikorbankan atau dimodifikasi? Apa yang hilang, Pak? Apa yang beda A1, A6 dulu
sama yang sekarang A1 A4 bedanya di mana? Mungkin saya yang jawab itu. Oh boleh, siap-siap. Saya 3 periode di posisi, jadi kebetulan saya bikin juga. Gitu. Oh gitu. Oh jadi ini yang dia gladinya. Gede nih. Iya, duanya hilang nih, duanya hilang. Waktu ada apa namanya susunan itu ya tingkatan. Tingkatan level. Itu kan A1 itu skin diving. Ada sertifikat. Snorkeling berarti. Kita nggak ngomong snorkeling. Zaman itu bilang skin diving. Oh, skin diving. Oke. Ini bukan saya yang buat, itu pendahulu kita. Dahulu. Yang kemudian A2 itu A1 A2 A3 itu dibalik dia. Itu scuba diver. A2 atau A3? Jadi scuba diver 3 itu A2. A2. Bingung kan? Iya. Ya, saya juga bingung dulu, sekarang enggak. Iya. Jadi gini. A2 itu namanya scuba diver 3. 3, Diver 3. Kemudian scuba diver 2 A3. A3, Scuba diver 1 A4. 4, Masker scuba diver 1 A5 terus dan master scuba diver A6. 6. Itu nama ya, apa leveling ya. Iya, leveling. Fungsinya adalah sebagai asisten instruktur. Gitu loh. Sebenarnya kalau Anda lahir di zaman ini ya sama sih. Cuman saat itu kan bapak-bapak kita memodif sendiri dengan kebutuhan Indonesia saat itu. Misal begini. Selam itu tahun 62 dimulai oleh TNI AL di Surabaya. Ya kan dibentuklah di situ oleh Pak almarhum Pak Baruno atas perintah Kasal Pak Sudomo membuat klub Surabaya Diving Club. Ini saya melengkapi Pak Hani kan. Habis Surabaya Diving Club barulah Primus dan lain-lain itu. Itu tahun 62 63. Nah di situ keluar TNI AL dan keluarga dan ekspatriat kalau di Jakarta. Gitu loh ya kan nyelam pada kumpul lah, termasuk yang orang Belanda itu siapa? Yang orang Belanda itu masih ingat nggak? Technical ya pasti ya. Bukan Posi asli dia. Dengan Pak Baruno saya membentuk Posi. Nah disitulah mereka gimana ya kalau bangsa ini begini kita buat begini. Nah itu mereka yang menciptakan. Jadi artinya begini. Ini real orang Belanda, Kang. Dia orang Belanda tinggal di Indonesia. Oh, oke. Warga negara sini. Kan masih WNI. Oh, udah WNI. Jadi ya lupa jadinya tuh. A1 itu sebenarnya bagaimana membuat minat orang senang air kepada generasi muda khususnya anak-anak SMP SMA saat itu. Kita nggak bicara SD. Iya. Ya kan? Oh, senang ya? Ya skin diving dah, pakai masker, snorkel. Kita jangan ngomong snorkeling yang sesuai dengan aturan internasional, bukan. Dulu belum ada. Dulu belum ada PD begitu aja. Nyelamnya masih begini-begini kan begitu ya. Saat itu nah, bapak-bapak kita itu berpikir bagaimana memasalkan ini senang air tadi, cinta laut tadi. Kan dia pakai filosofinya apa? Jala Sveva, Jala Mahe itu tadi mau dikembangin itu. Salah satu di Islam, apa namanya? Organ Islam. Kemudian setelah wah senang nih mau belajar nyelam dong. Silakan ambil kursusnya. Kalau nggak salah tuh 48 jampel ya, Bi ya. 48 jampel untuk A1. Oris untuk A2 dengan nama Scuba Diver 3. Baru jalannya waktu tahun 2000 berapa tuh ya? 95 96 Abi mulai ikut-ikutan waktu itu. Gimana kalau kita karena Simas juga berubah. Kita menyesuaikan saja. 4 star ya 4 ya sudahlah gitu supaya nggak aneh. Terus A1 ya apa namanya scuba diver. Gitu kita melihat Simas yang saat tahun 90-an. 98 kalau nggak salah. Kemudian skin diving terus kita tadi Pak Firman bilang snorkeling. Nah, itu non certified. Jadi dia cuma piagam aja lah. Bahasa Inggris siapa sih kalau piagam? Diplomat. Gitu aja. Jadi dia non apa namanya non certified gitu, tidak certified, dia cuman udah bisa sekian. Ini buktinya dia pernah tangan itu siapa. Itu dibuat sudah metode mengikuti aturan asosiasi selam yang sama di dunia. Baru di situ kita mulai melihat Abi yang bawa bukunya waktu itu WRTC, kita ikut situ supaya karena Simas bagian dari member dari situ ya Bi ya. Nah itu mulai sekarang sampai hari ini masih begitu. Udah apa namanya? Udah baku lah. Jadi A1 scuba diver. Nah itu kita buat dulu dan sekarang itu hampir 2 tahun tuh penyesuaiannya. Jadi yang megang sertifikat lama boleh tukar, kita kasih waktu 2 tahun. Gitu loh. Dengan tentu refresh dari setiap masing-masing instrukturnya ya. Siapa yang mau refresh instruktur silakan. Tapi mesti di refresh saat itu karena ada tambahan-tambahan material gitu loh. Nah itu. Jadi kalau misalnya Pak Firman bilang apa tuh bedanya? Nggak ada beda. Saat itu bapak-bapak kita berpikir bagaimana ini jalan. Lebih Gitu praktis loh. aja. Yang penting
Yang penting aturan dari SIMAS diikuti. Dan SIMAS dulu hanya memberikan pointer saja. Tidak seperti sekarang lengkap. Dulu SIMAS nggak ada bukunya. Dia cuma berenang sekian meter, water terapan sekian meter, floating sekian lama. Oh, cuman sebatas instruksi aja tapi Bukan, nggak ada pointers detailnya. ada. Pelajaran fisikanya ini dan seterusnya. Jadi nggak ada seperti buku selam lengkap Iya. gitu loh. Nah disitulah teman-teman mulai termasuk sahabat kita Agustinus Wodo ya, mulai coba Pak Wodo, Pak Abi gabung sama Pak Baruno Ika saya, kita ciptain buku. Bukan ciptain, kita buat buku dalam bahasa Indonesia menyesuaikan dengan aturan yang ada. Akhirnya A1 tuh gimana segala macam. Sayang saya nggak bawa ya, nanti kapan waktu kita kasih lihat ada. Seperti yang Pedi tadi tuh. Seperti itu kita udah buat itu. Di sebelum balik lagi tadi nih ke yang pas lagi ada A1, A2, A3, A2-nya kan tuh Tristar. 3 ya, Tristar Scuba Diver ya? Yang pertama kali. Ngomong enggak, dia sih istilah aja scuba diver 3, cuma nama doang Scuba Diver sebenarnya. 3. Itu udah posisi kita. Udah CMAS ya, udah. Sudah. CMAS ya. Jadi SIMAS itu kita masuk member tahun 82 di Miami oleh Pak Rasul Kalbi sama Pak Lutfi Zahar. Kebetulan saya ingat cerita itu, saya catat betul-betul bahwa kapan sih di mana. Kemudian mereka ketemu, orang SIMASnya ketemu di Amerika ke Miami, terus mereka tanda tangan MOU, jadi kita member tahun 82. Tahun 82. Ya. Oke. Kalau sebelumnya masih posisi saja. Yang kan tadi saya bilang, coba kita lihat 62 ke 80 itu, itulah usaha bapak-bapak kita yang kebenaran beliau juga ambil PD di Amerika, lagi tugas di sana. Dia kembangin lah, kan boleh deh kan? Iya. Di pariwisata aja boleh kan? Adaptasi sama adopsi kan boleh. Tidak boleh jiplak, plagiat nggak boleh. Iya. Di situ lah Pak Baruno mainkan, sampai kita jadi member SIMAS. Gitu Tahun loh. 82. Tahun 82. Oke. Berjalan, kita menyesuaikan, udah masuk generasi baru. Gak bisa gitu Sang, mesti begini. Oke, kita kumpul yang muda sama yang tua nih. Alhamdulillah jadi. Sampai apa sih namanya tuh, susunan skill diving apa segala macam tuh apa namanya. Flowchart. Flowchartnya kita udah punya. Hanya sayang setelah kita nggak duduk di POSI lagi, di PB maksudnya, saya nggak tahu ditulisin apa enggak gitu. Malah kita sudah membuat di peraturan persyaratan dasar Islam Indonesia bahwa kita SIMAS Indonesia. Karena semua negara, jadi gini, SIMAS itu membernya negara, bukan orang, Iya, bos. betul. Ya, semua negara, dan dia banyak commission. Dan kita ikut cuma 3, Technical Commission, Sport Commission, terakhir Scientific. Karena harus bayar nih, sekitar 6 juta per tahun. Karena negara yang bayar, bukan orang. Oh, oke. Gitu loh. Jadi sama seperti ini Bang ya, kayak misalnya sepak bola. Sepak bola itu dunianya FIFA. Yang mewakili Indonesia adalah PSSI. Gitu ya. Iya. Jadi kalau di dunia selamnya, organisasi dunianya SIMAS, Indonesia diwakilinya oleh POSI gitu ya. Oh, oke. Makanya ada, saya tambahin lagi, ada beberapa orang yang nggak ngerti ngomong gini, oh federasi sih, ya kita nggak jawab. Iya. Kenapa? Ya dari SIMASnya federasi. Iya. Kita nggak minta ditulis federasi. Kita ada federasi, member dari federasi. Indonesia, negara Indonesia dalam federasi Islam. Oke. Sebetulnya ada yang lebih menarik lagi. Instruktur produk sekarang pun masih mempertanyakan gitu. Kapan POSI masuk di SIMAS? Kan kalau nggak salah 2 minggu lalu masih ada yang mempertanyakan itu gitu. Oh gitu ya. Instruktur. Iya, instruktur. Bukannya otomatis. Ya, maksudnya Kalau menurut aturan otomatis yang nanya mungkin kan dari kampung Nanya mana. otomatis. Yang dari kampung mana saya nggak tahu juga gitu loh ya kan. Itu Bingung masih kalau ada yang kampung mempertanyakan itu gitu. tapi berarti kalau menurut saya Pak ada mislink atau Misinformasi. Iya, kayak misalnya gini. Saya yakin lah kalau saya kan jadi instruktur pertama kali kan di SSI. Setelah jadi instruktur saya bisa jawab kapan SSI lahir. Begitu juga orang yang ngambil PEDI. Karena di dalam pelatihan Kurikulum instrukturnya itu ada kan sejarah juga diceritakan di IDC, di ITC, di PEDI, di SSI, di RAID dan segala macam. Nah, berarti kalau misalnya ada instruktur yang nanya, Bukan instruktur, yang nanya instruktur. instruktur. Wah, nggak tahu yang ngajarin siapa kan, bukan produk kita berarti itu. Karena waktu kami duduk, nah ini jadi gini, saya bukan nyalahin ya, tetapi saya nggak tahu bagaimana ini sistemnya. Kalau kita dulu sejarah Selamposi harus baca wajib, bos. Bagian dari soal. betul. Ya kan? Makanya Kemudian itu ada di ujian lahir pun tahun ada, berapa,
Apa artinya kalau PD apa? Kalau Nabi kan safety through education. The way the world learns to life. Nah, kalau kita kan waspada dira nuraga. Iya. Apa itu? Iya. Harus di ujian Ya, paling teori itu. ditanya. Ditanya Jo. Jadi begini, yang lebih menarik lagi adalah mereka membandingkan emang dulu waktu yang senior jadi instruktur itu berapa lama pendidikannya gitu. Nah. Karena semakin kesini kok waktunya itu semakin sedikit gitu. Lebih cepat ya. Kecuali pada saat kita bikin terakhir itu yang kita ajak Pak Abi, Pak. Januari 2020. Ya, itu kita kembalikan ke ketentuan yang sebenarnya bahwa ini ada jampelnya. Tapi rupanya di beberapa angkatan yang lalu ada yang sekian hari, ada yang sekian hari. Jadi ya kita bisa maklumi mungkin kalau ternyata ya tidak semua pengetahuan itu bisa diserap dalam waktu singkat gitu. Karena mereka membandingkan, lu berapa hari pendidikan instruktur dulu, gitu. Kalau kita cerita mungkin orang yang nggak akan percaya berapa hari kita. Lah, saya sempat mengalami 6 itu juga melalui pendidikan dan ujian. Ya. Itu yang uji saya ya Pak Dr. Sasongko, Pak Baruno, Pak Rasul, Pak Lutfi Sahar. Itu kebetulan waktu itu di Ubaya. Masuk ke B1 ujian lagi. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu sebenarnya perlulah diketahui dalam perkembangannya supaya orang lebih merasa ini ya enggak sembarangan gitu. Bahkan pernah kita diskusi melalui WA ya, yang kemarin-kemarin ini udahlah lu nggak usah diskusi sama yang tua-tua itu, orang udah lama nggak nyelem jadi ngomongnya mungkin udah ngawur gitu. Ada omongan seperti itu. Jadi ya itu menarik, tapi ya kita buat apa apa namanya mengcounter ya. Ya kita, Jadi mungkin bisa saya tambahin Om Firman melengkapi Om Hani. Jadi itu jampel bukan seenak-enak jidat kita 12 hari, tidak. Satu jampel standar pendidikan nasional adalah 45 menit. Nah, dikalikanlah itu 12 hari kita dapat berapa? Di luar istirahat loh. Nah, karena dia kita harus berakhir di jam 10 malam, ya otomatis kan jadi 24 jam, jadi dihitung 1 hari. Padahal materi itu tidak jam 10 maksimum lah. Paling kalau yang agak dablek bener gitu ya bisa jam 12 juga tuh disuruh ngapal gitu. Adalah 2-3 kita pisah. Kenapa? Karena kita kepingin besoknya itu dia sudah bisa bergabung dengan teman-teman dan sudah sama pengetahuannya. Ada yang rada-rada dablek lah ya kan, tiap orang beda-beda ya. Nah gitu. Jadi artinya jampel segala macam itu pertama kita mengikuti sistematika yang ada di SIMAS. Kemudian sistem jampel itu kita mengikuti pendidikan nasional. Kenapa? Satu hari kita ditanya sama Menteri Pendidikan bahwa selam itu bisa masuk kurikulum mata kuliah pilihan, dan itu terjadi. Ya kan, jadi terjadi itu di Trisakti, ya kan, UI saya nggak tahu, ITB, dan kemudian beberapa universitas kelautan termasuk IPB, kemudian Bung Hatta, itu siapa yang sebelum pembakaran di Ambon tuh Universitas Umpati, Manado, itu masuk semua. Dan standar itu dari kita, dan yang ngajar anak kita, yang kebenaran tadi instruktur klub di universitas tersebut. Jadi cocok ya kan? 2 SKS. Dan itu 2 SKS, dia berjalan Pak, gitu loh. Dan beberapa kalau universitas kelautan di beberapa daerah wah pasti dimodalin karena memang tuh bagian dari mereka yang butuh. Kan begini. Ada namanya penelitian terumbu karang. Masuklah dari, saya nggak sebut nama universitasnya. Mana logbook kamu? Ada berapa? 30. Kok kedalamannya 3 meter? Kalau nyelam tuh 10 meter minimal, 10 menit minimal. Oh gitu Pak ya? Ya gitu, jadi terus Indonesia terkenal terparah kerusakan terumbu karang. Lo yang belajar di fotonya diinjek-injek ya tambah dia mundur tambah panjang rusaknya. Nah, di situ sempat lah ada miskomunikasi, kita perbaiki. Dengan kita membuat pemandu wisata selam nasional yang dimodali pemerintah. Di situ kita undang seluruh daerah dengan seleksi. Kita kasih tahu kalau terumbu karang itu ya Bayansi, Daya Apung, masih main kamera kan gitu. Jangan seperti saya di Manado ngajar yang belajar umur 55, ya kan, 56, karena mereka ada proyek. Murid itu. Hah? Murid dapat proyek, gede bayarannya. Mereka sudah ahli. Dia ahli terumbu karang tapi mesti nyelam. Oh, tapi belum nyelam. Sudah nyelam tapi belum bersertifikat. Jadi saya bilang Pak, kalau hasil penelitian itu bagus, Bapak kerjasama sama POSI. Kita bisa pegang kamera, karang segini nggak kena bisa Pak. Oh begitu Pak ya? Ya kalau Bapak yang pegang kan Bapak injak-injak sehingga laporannya
tambah panjang rusaknya diinjak. Pada saat penelitian dijak-injak gitu. Nah ini sempat kita perbaiki lah. Akhirnya beberapa teman-teman di Manado dipakailah masuk tim terumbu karang karena uangnya besar kan waktu zamannya Kormap itu. Nah, akhirnya pakai kita, kemudian sembari ngelatih mereka. Akhirnya setelah sekian bulan mereka jadi ahli gitu loh. Ya sekarang dia dosen, nggak pernah nyelam. Nyelam di 3 meter kan nginjak loh bos, bukan nyelam tuh nginjak. Bro pakai sepatu bot itu mungkin kan. Nah itu sempat salah kaprah dulu. Akhirnya kita kasih tahu bahwa itu buoyancy daya apung tuh mutlak. Ada diajarkan pada saat pemula kan itu. Itu kira-kira. Jadi artinya jampel, kemudian materi simas itu kita combine dengan versi Indonesia tentunya gitu loh. Dan kita udah konsultasi sama generasi muda. Kemudian Abi waktu itu udah master instructor ya. Ya udah. Kita tanya Pedi yang internasional, kira-kira ini, udah oke. Dicek lagi sama beberapa odo. Berarti lu udah pernah ngerasakan masuk sebagai generasi muda ya? Kalau muda. Ya makanya gue generasi muda, generasi kedua. Generasi jelas. Nggak mungkin. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara diving ya, secara garis besar, diving ini di seluruh dunia sebenarnya muncul dengan self-regulated, atau mungkin kita pernah bahas sebelumnya, di mana para pelakunya sendiri ini yang mencoba membuat aturan, karena tujuannya apa? Untuk mengontrol para pelakunya sendiri, supaya dia tetap bisa berkembang, tapi juga secara dinamis. Nah, kalau tadi kita bicara SIMAS gitu ya, SIMAS it's World Underwater Federation ya istilahnya gitu kan. Jadi dia adalah federasi selam dunia. Dia itu anggota IOC, Olympic Committee. Betul. Jadi makanya semua yang terkait dengan pertandingan dan sebagainya itu memang ya lo harus membernya IOC gitu ya, dan ini dikelola sama World Underwater Federation ini gitu ya, which is SIMAS gitu kan. Kalau yang lain gitu, yang benar-benar murni recreational, yang tidak berpikir mengenai masalah pertandingan, kompetisi dan seterusnya, ya bermunculanlah agensi-agensi lainnya, itu kan. Awalnya ada YMCA, gitu ya, PDIC, kemudian NAWI, terus muncul PEDI, kemudian SSI dan seterusnya. Tapi intinya dari setiap agensi yang ada ini sebetulnya sudah mengakui adanya kesetaraan. Jadi kalau misalnya certified NAWI apa gitu, setaranya PEDI apa, setaranya SSI apa, gitu, setaranya SIMAS apa. Kesetaraan ini dilihat juga dari, maksudnya karena ada RSSC tadi ya. Nah, untuk yang di luar, jadi kalau SIMAS mereka punya standar sendiri, World Underwater Federation, walaupun mereka akhir-akhir ini sekarang juga sudah, kalau saya perhatikan dari standarnya itu sudah makin struktur, karena ngikutnya juga di ISO kan, ada standar ISO kan? Untuk di programnya ya. Nah kalau World Recreational Scuba Training Council sesuai dengan namanya recreational, memang semua agensi rekreasi yang di situ. Nah kalau misalnya SIMAS itu kan dia ada pertandingannya. Nah jadi dia berada di luar dan dia sudah menyebutkan diri sebagai Underwater Federation, World Underwater Federation. Nah di sini tapi ya kesetaraan itu sama gitu kan, nanti mengacunya ke standar ISO, udah ada nomor-nomornya kan keluar dari sana. Autonomous diver kan, kemudian masuk ke dive leader, instruktur dan seterusnya, udah ada nomor-nomornya. Nah semua selama mereka outline trainingnya itu mengikuti poin-poin itu, ya udah diakui itu kesetaraan. Nah masing-masing agensi tanggung jawab untuk mengawasi membernya pada saat melakukan pelatihan. Supaya apa? Supaya kualitas terjaga, supaya berkelanjutan. Ya kalau saya memang tadi sempat nge-capture satu hal dari Pak Hani. Atau Pak Hani bilang ada orang yang bertanya, mungkin generasi yang baru bertanya, lalu yang ditanya menjawabnya, itu nggak usah dengerin lah, itu mah udah old school, udah old fashion. Iya, udah old fashion, tuh gua bicara ngawur. Ini yang paling menyebalkan karena menurut gua pribadi nih ya, gua ngomong orang-orang seperti itu adalah orang-orang benalu. Kenapa? Karena dia mau memutus suatu hal. Karena kita tuh bisa berkembang karena salah satunya adalah
kita pengen punya visi ke depannya seperti apa, pengen mengembangkan sesuatu, tapi jangan pernah melupakan sejarah. Karena sesuatu kita bisa memperbaiki bila kita tahu di belakang ada apa. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi mungkin Pak Hane atau Bang Asang ini dianggap orang-orang yang nggak mau move on karena orang yang bilang begitu dangkal Pak, atau mungkin punya punya niatan sesuatu yang mungkin nggak mau digeser, pengen tampil. Walau-walau. Ya, Tapi yang jelas benar lu bisa jadi teh. ya bisa. Kalau buat memang jadi teh. dia bisa diolah dengan baik, Iya, ya kan? betul. Kayak gitu. Nah, lalu kalau ngelihat sejarahnya lagi cerita, memang ya saya juga ngerasain striknya diajarin diving. Jadi waktu itu saya cuma mikirnya gini, waktu tahun 2000 itu. Oh, jadi kalau kita pengen jadi diver yang benar-benar dilatih jadi penyelam, ya itu ngambilnya posi. Iya. Karena waktu itu saya ngambil posi di Dika seperti itu, terus ngeliat yang di kolam yang sama, oh Pedi, Nawi kayak begini, wah saya bangga jadi posi. Dulu saya bangga jadi posi ya, kenapa? Karena memang, gue dilatih sebagai penyelam, kan gitu ya. Lalu kan industri berkembang, institusi posi banyak yang berusaha mengejar nih, ya kan? Jadi ya ini sorry itu ini buat saya pribadi, instruktur posi atau mungkin yang posi yang sekarang itu sudah masuk ke ranah rekreasi untuk sertifikasinya. Untuk di tingkat umum ya mungkin kalau misalnya dia ketika masuk di instansi itu striknya dijaga, tapi ketika masyarakat sipil biasa gitu ya lebih mudah lah kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat kalau basicnya posi ini kan memang olahraga ya, organisasi olahraga, terus bina prestasi segala macam. Ya kalau emang lebih sulit karena memang dididiknya lebih kencang ya sangat wajar sih Pak kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya gitu. Nah kalau ada sesuatu yang hilang atau kurang atau misalnya sekarang jadi lebih mudah, ya ada rasa aja yang hilang sih kalau menurut saya itu. Entah saya ngomongnya rasa, marwah gitu ya, tapi jelas ada perbedaan dulu dan sekarang. Kira-kira ya kalau menurut saya sih gitu Pak. Oke. Jadi memang klub itu sih sebenarnya bagus. Klub itu bagus karena saya juga dari klub juga gitu mulainya kan. Industri itu baru 6 tahun kemudian barulah mengenal industri kayak begini gitu. Kalau boleh saya tambahin. Boleh. Ada sedikit saya kritik tadi. Sebenarnya kalau belajar selam posi sama aja sekarang. Sekarang. Hanya saja tim kami nggak diberi kesempatan untuk membuat yang lebih mudah. Sistematikanya udah jelas, segala macam. Belum terjadi itu. Tapi kita punya filenya. Oke. Di mana beberapa buku kita ternyata dipakai sekarang sama BB Posi. Ya nggak apa-apa, ikhlas lah kita. Kenapa? Si Mas Indonesia, ini ada sedikit cerita. What is the Posi? Boleh suka bingung kalau Posi apaan gitu loh. Harusnya tadi kita buat aja si Mas Indonesia bahwa nanti Posi hilang. Tidak. Di standar Mesir atau PPDSI yang kita punya, Peraturan Persyaratan Dasar Selam Indonesia, ada klausul bahasa hukumnya mengatakan begini. ISA adalah Posi. ISA itu Indonesia Subaquatic Association, itu untuk atlet. Itu Indonesia terdaftar di SEMAS di Sport Commission. Mike, lu dulu waktu ngambil masih pernah ditch and down dong? Masih. Nah, Wah, ini tuh. Di kolam berapa meter, Mike? Kolam berapa meter? 5 meter yang di Senayan. Alat taruh gitu. Iya. Kalau masih pakai Iya. lepas gitu. Open water gue ngerasain itu. Tapi kalau kita sudah masuk dulu awal recreational diver juga masih begitu. Tapi kemudian mereka melihat gitu bahwa skill beach and down ini Bukan di level itu. sudah tidak diperlukan di level recreational diver. Makanya di nanti WRSTC berubah tuh standarnya. Gitu kan. Maka nggak pakai lagi. Nah, poin-poin seperti ini yang harus terus diikuti dan kita juga nggak boleh terpaku betul-betul sama dulu begitu saya harus sekarang juga Itu juga ada yang begitu ya. jadi kita harus dinamis untuk bisa melihat gitu. Makanya perubahan standar apa itu mesti diikuti gitu. Dan kita harus tahu ya bahwa ya standar itu mengacunya ujung-ujungnya ya nanti naik lagi nih ISO standarnya apa nih kan yang buat recreational. Kalau untuk yang federasi ya lihat standarnya punya SIMAS. Iya. Tapi sih perkembangannya sih itu kan tetap berkembang. Maksudnya ada perubahan, pembaruan si ISO-nya atau yang federasi. Ya, tapi kan mengikuti itu kan seharusnya diikuti, seharusnya.
yang Ini nggak tahu. Gitu, yang nggak lebih tahu. fleksibel mengikuti perkembangan itu yang di luar posi, Pak. Iya. Apa fleksibel. namanya perkembangan dunianya kan juga pasti akan berubah Iya, juga dong gitu. pasti, iya, juga. pasti iya, akan betul. akan terus jalan. Hanya sementara ini yang kelihatan perkembangan itu lebih disifati secara instan. Bukan secara keilmuan ya. Iya. Gitu. Ya mungkin ya karena ya beda di sana lebih memikirkan prestasi aja. Gitu. Jadi bagaimana caranya prestasi supaya cepat instan aja sudah. Iya. Gitu. Om Abi nih, Om Mike, yang ngerasa nggak sih bahwa sampai di titik ini tuh, ini dari yang kita pengen bahas ya, pengen diangkat, ini baru kulit, baru kulitnya doang nih, dagingnya belum banget dapet ya. Kita break dulu aja kali ya, kita break dulu, tapi jangan, Badis yang di sana juga jangan lupa subscribe, like, and comment. Tapi kita teruskan kelanjutan dari topik ini di episode kedua ya. Nanti kita lanjutkan. Tetap stay tune ya. Hai Badis, jumpa lagi. Masih di topik yang sama di tag kedua ya. Sejarah selam di Indonesia. Ya, tentang sejarah selam di Indonesia dengan instruktur-instruktur yang sudah tadi disebutkan senior, dedengkot, sesepuh ya kan, yang background dari POSI, dan kita mungkin akan ngegali lagi tentang pergerakan diving dari sisi klub, kira-kira gitu, yang di episode sebelumnya kita udah bahas sedikit banyak lah ya. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, kita mau nunjukin dulu sertifikat zaman-zaman di era 90-an. 80-an. 80-an ya, sampai 90-an tuh Ya. bentuknya begini, masih laminating. Nah, ini punyanya Om Mike ya kan, masih disimpan. Ini vintage nih, ini vintage. Nah, kelihatan nggak? Oke, ya seperti ini. Nah, ini nih keren banget sih, kerennya dalam artian di zaman yang sudah lewat 30 tahunan ya. Om Mike masih simpan aja nih, ya kan? Laminating ini masih kesimpan, jadi artinya dijaga dengan baik lah. Wajib, kan sejarah. sorry ya. Sejarah. Buat nanti dilelang. Oh, dilelang ya? Iya. Dilelang. Iya. Di sini ada, boleh disebut dong ya, instrukturnya ya. Alex Sigar, B2. Lalu ketua posinya saat itu Pak Cepot Hani Wiano. Oh, beda sama Hani ini ya? Oh. Ini Hani Tambuhun. Namun siapa? Rasa Jawa. Iya. Dan tahun 91 A2-nya. Dan 92 di A3-nya. Michael F. S. Sukri. Vintage. Boleh tanya, Pak? Ya? Sejak dapat ini, itu sebetulnya yang dirasa apa? Apakah punya manfaat sampai sekarang atau awal-awalnya gimana gitu? Manfaatnya besar sekali karena pada saat itu dari yang nggak bisa diving nih pastinya. Tapi ilmu yang didapat waktu itu juga banyak ya karena timnya waktu itu kan ada Hodo dan yang lain-lain. Wah, bukunya tebal banget tuh. Tebal. Tebal Buku banget, Trisakti Diving Club ya. Trisakti Diving Club ya, waktu itu lewat Trisakti Diving Club. Seru deh. Apa namanya, ilmu yang didapat banyak waktu itu. Pengalaman juga panjang dari yang snorkeling berbulan-bulan yang katanya snorkeling berbulan-bulan nih. Bulan-bulan. Terus habis itu belajar pakai scuba gitu ya, belajar pakai scuba tentunya dengan si teori-teori yang ada lah ya waktu itu gitu. Habis itu ini memang memotivasi saya untuk kayak seru nih dulu sih, lanjutin seru nih gitu. Naik levelnya setahun tuh. Iya. Karena pendidikannya adanya setahun depan, nggak tahu nih sekarang gitu. Kalau sekarang kan bisa milih ya. Lu mau naik minggu depan dah? Bisa. Iya. Sekarang kan nggak ada, dulu nggak ada nih. Gitu. Selama ada duit, ada waktu, kapanpun bisa. Yes. Jadi kalau boleh saya tambahin, Om Michael, pertanyaan dari Om Hani, kenapa snorkeling berbulan-bulan? Sebenarnya saat itu karena ini olahraga baru dan masih takut lah orang saat itu ya. Jadi para instruktur saat itu bagaimana kan watermanship. Kemampuan di permukaan air itu harus mantap lah gitu loh. Dan alhamdulillah jarang yang cedera saat itu. Nggak ada orang tenggelam, jarang gitu. Karena tadi watermanship, dan satu lagi, mungkin waktu Mike ngambil level berikutnya advance ya kan, diwajibkan nyebrang pulau kan? Enggak ya? Nyebrang ke pulau,
kalau Wah, misalnya lupa gua waktu itu. kalau sepak ke pulau sebelah itu apa? Sepak kecil ya? Iya, Bukan. sepak kita Sepak kecil. kita Iya, ke sepak pulau kecil lah. Pelangi. Oh, Kalau Pelangi, latihannya di pulau Oh iya, Pelangi. Pelangi, kalau latihannya di pulau mana Kiki aja kotok kecil, Kotok kecil. nyebrangnya ke kotok besar. Ah, itu jadi udah tradisi. Artinya gini, saya baru baru ngeh gitu. Oh, ternyata senior gitu penekanan kemampuan waterman skimnya harus bagus nih, sehingga begitu masuk ke scuba orang udah nggak panik sama laut, udah biasa ketelan air asin segala. Mungkin itu kali tambahannya. Seru. Tapi selain dari waktu itu yang peralatannya terbatas ya kayak waktu itu ya, terbatas ya. Tapi seru juga sih pengalaman snorkelingnya jauh dibanyakan dan ditekankan pada saat itu. Gitu ya. Akhirnya nempel sampai sekarang gitu. Sekarang kan masuk di kurikulum, cuman lebih banyak ditekankan di scuba kalau kita mau scuba diving ya. Gitu. Oh iya, sebelumnya kita mumpung ingat nih, mau disclaimer dulu. Jadi kebetulan Om Mike juga muncul lahirnya juga dari POSI. Om Mike dulu open waternya dari POSI apa PEDI? Nah, itu ada insiden, nggak usah diceritain. Oh, nggak usah ya. Tapi hanya saya ngambilnya pedi. Oh, PEDI. Oke. Saya juga kebetulan mulainya dari POSI. Nah, jadi ketika udah ketemu yang senior-senior kayak gini, pengen bicara sejarah. Jadi disclaimer adalah Pak Hani dan Bang Asang ini hadir bukan mewakili POSI, tapi bila Tidak ada mewakili organisasi. tidak mewakili organisasi POSI. POSI ya. Iya, POSI iya sebagai POSI instrukturnya ya, Ya. atau penggiat atau ya POSI profesionalnya lah. Ya. Tapi tidak mewakili organisasi. Nah, di sini kita mau banyak ceritanya karena backgroundnya kita sama, terus juga kita juga mungkin punya perhatian lebih atau keinginan lebih untuk produk Indonesia ini ya, yang unik kita sendiri nih bisa berkembang juga seperti agensi-agensi lainnya. Jadi ya mudah-mudahan sih kedepannya yang kami harapkan POSI bisa juga berkembang di dunia industrinya paling tidak, lalu bisa bersaing dengan agensi-agensi internasional yang sudah ada saat ini. Itu sih harapan kita. Jadi apapun yang kita ingin sampaikan, ceritakan itu lebih ke arah karena sebenarnya kita sayang sama POSI, betul nggak sih, Bang? Betul banget. Ya Pak Hani ya. Jadi ya namanya dinamika, semuanya kan bisa terjadi ya, tergantung zaman, tergantung siapa yang handle saat ini, saat itu gitu. Ya paling tidak itu disclaimer-nya lah gitu. Nah selanjutnya mungkin Om Abi atau Om Mike yang mau menggali lebih gitu. Gue takut salah ngomong gitu. Gue duluan Bi. Iya. Gue nggak tahu nanya apa. Ini pernah ikut pertandingan? Enggak. Dia enggak. Saya full profesional pada saat itu. Dia negasional. Full profesional aja gitu. Kalau dia jarang ketemu karena dia nyelam-nyelam aja sama Odo dulu. Jadi sebetulnya gini, awal mula diving saya dulu diajak sama kakak gitu. Karena emang udah ada alat sendiri. Pulau Seribu. Saya punya kapal, jalan. Jadi belajarnya itu betul-betul ya karena kakak saya introduce gitu, pada diving. Nah begitu SMA lulus, ini bareng nih temenan, itu kan kuliah dia Trisakti, ada beberapa teman saya yang Trisakti ikut TDC gitu. Terus diving gitu, kumpul gitu. Teman yang punya duit langsung ambil sertifikasi gitu. Pedi gitu pada saat itu. Dulu wah masih mahal nih pedi, nggak dulu deh, ambilnya POSI. Ya udah ketemunya Michael, ketemunya teman TDC. Ya, latihannya sih, latihannya bareng lah. Suodo beda, kita level masih bawah. Suodo udah udah. Oh ya nggak usah ngotot kan, tanya aja ya. Iya. Gua keluar deh nih. Nah terus abis itu tadinya mau ngambil sertifikasi POSI, tadi itu ada sedikit insiden lah sama calon instrukturnya pada saat itu, hanya nggak jadi deh. Personal jadi ya. Personal. Masalah attitude. Jadi hanya udahlah nggak jadi, terus hanya sertifikatnya malah ngambil yang lain akhirnya. Nah cuman gini, ya kayak tadi yang misalnya yang di awal kita sempat bicara mengenai masalah skill. Jadi memang ada pembeda gitu ya, yang terkadang dipertanyakan orang gitu. Kalau misalnya belajar penekanan, kalau saya lihat sih sebetulnya wajar penekanan itu, karena memang kalau
Simas penekanan itu kan nanti larinya prestasi. Ya, lebih ke arah sportnya itu lebih ditekankan gitu daripada sisi recreationalnya. Jadi wajar-wajar aja kalau memang banyak model sistemnya itu snorkeling keliling pulau atau snorkeling antar pulau kan. Karena kita juga ingat waktu khusus instruktur kan ada watermanship yang underwater swimming, tahan napas, berenang di atasnya berapa dan semuanya timing gitu. Dan itu jauh lebih berat daripada agensi recreational. Ya. Prakualifikasi kalau mereka nggak meet nggak lanjut kan sebetulnya gitu. Nah ini kadang-kadang kandidat itu yang mau ngambil sertifikasi misalnya di POSI di SIMAS kadang-kadang memperlakukan ini sama seperti kayak dia mau ngambil di agensi recreational yang lain, sedangkan prakualifikasinya ketat sekali gitu. Dan itu terutama terkait ke urusan fisik, yang betul-betul harus mumpuni lah. Dan waktu itu ya ada beberapa orang yang nggak bisa lanjut. Nah, mesti latihan. Jadi penekanan memang udah jelas sih antara dua itu. Sport sama industri rekreasional gitu ya. Ya kalau recreational itu kan sebetulnya kasarnya gini. Objektifnya aja ya. Iya, di objektifnya saya mau diving untuk betul-betul having fun. Saya bayar. Ukurannya udah di situ deh. Walaupun untuk bisa dapat terima sertifikasi, setiap orang harus bisa betul-betul earning certification, bukan buying yang Anda bayar khusus, tapi Anda nggak bayar sertifikasinya. Itu sama aja, semua agensi sama. Tapi bedanya adalah kalau sudah murni recreational, dia bisa aja bayar trip yang bukan harusnya. Schedule-nya itu sehari 3 kali 5 kali diving, dia cuma mau sekali dive aja. Sayang dong duitnya, suka-suka gua bayar. Gitu. Intinya gitu. Baru turun, kenapa? Dingin. Suka-suka gua. Gitu. Air asin. Nah, bisa airnya terlalu asin nih, nggak biasanya gitu kan. Nah, apapun alasannya, recreational kan penekanan di situ. Yang penting boleh aja naik, jangan minta duit lu balik ya. Gitu, kasarnya begitulah. Jadi penekanan recreational itu benar-benar murni dari orang yang melakukan sendiri dan memang diajarkan untuk Anda tidak nyaman ya board. Selesai. Gitu. Kita ngomongin Sifat sport. ya basicnya lah. Yang satunya lebih ke sport gitu karena temen dulu almarhum Manangar berapa kali ketemu gitu misalnya di Pulau Sepa gitu. Kalau ngeliat saya ngajar, kok ngajarnya begitu dah standarnya begini ikutin gini gitu. Dia selalu bilang kalau kita kan calon atlet ya udah gitu kan lu benang-benang aja sana gue beda gitu. Model-model seperti itu. Tapi ya kita bercanda aja gitu. Jadi terkadang student kalau nggak ngerti dia akan bertanya gitu, kenapa sih yang ini ngajarnya begitu, yang ini kok ngajarnya begitu? Gitu. Karena ya pendekatannya intinya berbeda. Gitu. Nah itu kalau di luar sana memang ternyata masih banyak nih yang orang yang nanya ya selam, terus tadi ngomongin sport, pertandingan, dan sampai hari ini masih banyak tanya, emang selam dipertandingkan ya? Kan gitu ya? Emang yang ditandingin apa aja sih? Nah jadi hal itu juga ternyata di luar sana banyak diver, recreational diver yang tidak memahami. Nah mungkin Pak Hani juga bisa sharing ke kita nih. Kita tadi ngomongin masalah bina prestasi, ngomongin masalah sport segala macam. Di mana sih sportnya dan apa sih pertandingannya yang dipertandingkan di selam? Karena di anak-anak yang sekarang atau yang recreational diver ini kan taunya nyelam ya fotografi lah ya, senang-senang, happy. Yang pertandingan apa? Kebut-kebutan di bawah air ya kan? Atau misalnya lama-lama di bawah air ya kayak gitu ya. Jadi ini mungkin juga sebagai informasi dan wawasan juga Pak Hani. Mungkin bisa dijelaskan pertandingan apa aja sih yang dipertandingkan di dunia selam itu dan seperti apa gitu. Gini, kalau teknis materi pertandingan itu adanya di Pak Asang. Ada yang di Pak Asang yang menguasai. Gitu. Tapi sekarang ini ada nuansa begini, Pak. Ya. Orang sekarang beramai-ramai mengejar sertifikat POSI. Ya. Karena untuk pertandingan. Sebagai syarat Ya. untuk bisa ikut pertandingan. Untuk mengikuti pertandingan nasional harus punya ini. Gitu. Nah, itulah yang sekarang ya ada yang pakai cara instan, ya ada yang pakai cara seperti yang
Pak Michael ceritakan tadi bahwa semangat ya, Iya. semangat. Tapi untuk menjawab semangat itu kan harus melalui step-step yang betul-betul bisa mencapai ini. Gitu. Iya, ada prosesnya lah. Ada ya. prosesnya. Nah, karena apa? Nomor-nomor pertandingannya itu ada yang di kolam, ada yang di laut, gitu. Oke. Materi pertandingan Pak Asang yang tahu. Nah, gimana Bang Hasan? Oke, jadi gini, sebelum saya jawab itu, saya mau tadi cerita, Mike tadi, bahwa gue senang snorkeling berbulan-bulan. Sebenarnya instruktur saat itu karena kita guyup karena masih sedikit, Iya. kita kompak. Udah kita bikin snorkeling begini. Kenapa? Sebenarnya alatnya satu, tabungnya kurang. Nah, pada episode sebelumnya saya pernah cerita Iya. tuh. Jadi sebagian suruh snorkeling dulu. Iya. Kemudian untuk naik tingkat A2 biasanya kita split tuh kursus. Ada yang pemula, ada yang mau naik. Waktu dia di kolam dia jadi ya coba bantuin dong gitu loh, bantuin ya. Kita nggak bilang asisten, nggak boleh masalahnya. A3 boleh baru. Nah, kemudian nanti si A2-nya snorkeling, ini A1 yang pemula nyelam. Itu satu alasan. Alasan yang kedua adalah kadang-kadang kalau di klub tadi karena tidak sifatnya tadi bayar terus gua mau fun gitu ya. Karena dulu bayar murah gitu loh. Jadi ya harus nurut sama peraturan peraturan klub masing-masing. Nah, terkadang bagus nih berenangnya. Besok kita jadiin atlet dia untuk nomor laut. Itu juga salah satu sasaran dengan snorkeling berbulan-bulan tadi gitu loh. Jadi banyak macam, artinya gini. Para teman-teman instruktur saat itu bagaimana meng-create satu situasional supaya selama ini jalan. Nah, yang kedua, sebelum saya masuk ke nomor pertandingan yang tadi Pak Hani katakan tadi, sekarang nuansanya berbeda. Pertandingan aja dia lupa syarat pertandingan di buku pertandingan adalah harus memiliki sertifikat 1 star atau dia harus scuba diving. Ya kan? Kemudian yang kedua, untuk ambil orientasi bawah air di laut harus A2. Kenapa? Itu ada hubungan dengan keselamatan. Dia nanti kalau nggak bisa main buoyancy, bisa misalnya kita main di daerah tim itu kan ratusan meter bisa kena dekompresi kan, ya, atau masalah baru lah timbul. Jadi dia harus A2 minimal nyelamnya 20. Waktu zaman kami begitu. Tujuan itu sebenarnya. Di internasional nggak ada. Kalau di internasional itu dia cuma ada sertifikat atau kartu member anggota atlet. Atau di keluarga Masimas ada. Itu kalau kita mau tanding ke kejuaraan Asia itu diurus dulu tuh. Bahwa dia memang certified. Tapi karena sekali lagi karena kita menganut membernya federasi bebas menentukan aturan. Oh, artinya tiap-tiap negara Beda, boleh benar. buat ya. Oke. Kalau di negara lain, misalnya Jepang, ada JAFSA, Japan Association Fin Swimming. Ya. Dia ada fin swimming sendiri. Kemudian dia ada Japan nyelamnya, gitu loh, yang buat teknik komisi. Dia 2 komisi dibuat 2 organisasi. Oh. Dia fin swimming aja sampai dapat juara. Kalau ini nyelam aja cukup. Paling dia main tadi fotografi. Atau untuk orientasi bawah air jarang lah di Asia karena cuaca ya. Di Indonesia aja yang OBA-nya rame lah gitu. Nah itu. Nah sekarang kalau pertandingan dia ada nomor kolam di 100 meter, 200 meter, bifin, monofin, ya kan. Kemudian 800 meter sampai 1500. Itu menggunakan fin bisa pakai tangan kalau bifin. Gaya bebas. Ada bifin swimming ada. Kemudian ada monofin, tangan ke depan, lurus pakai snorkel di depan, ya? Terus kemudian semacam kayak masker kecil, ya kan? Kemudian menggunakan monofin dengan gerakan dolphin, ya atau kalau bilang kayak kupu lah pada renang, ya kan? Kemudian kemudian apnea, tahan napas 50 meter, ya kan? Kan biasa kita menggunakan kolam standar Olimpik 50 meter. Kemudian estafet, itu semua putra putri semua, kan gitu, estafet. Estafetnya gimana? Estafet berenang kayak renang, dan sampai dia merenang terus sampai Ganti orang gitu. Ganti orang, 1.500. Kayak lari ya. Enggak, berenang fin swimming. Itu ada kelas bifin dengan menggunakan gerakan tangan, ada kelas monofin. Nah, kemudian itu nomor laut nomor kolam ya. Kemudian Gue mau tanya dulu. Yang waktu itu pernah nyobain dengan balapan nih ya? Pertandingan antar klub waktu itu masih. Ya, tahu. Ingat dulu Pak nih gara-gara waktu itu. Sakti juara terus itu. Yang pakai tabung begini apa tuh yang depan? Itu Bifin. Bukan, itu udah enggak lagi sekarang. Dilarang. Nah, karena ternyata secara kesehatan bernapas dengan udara tekan dengan paru-paru itu sementara di hold dulu. Gitu loh. Namanya lupa itu apa namanya tuh. Pokoknya menggunakan tabung. Tabungnya kecil Ya, di bawah. dia ada 100 yang cepet-cepetan, 200, 800 dah. 3 nomor dia.
Pernah nyobain kayak Nah, gitu ada. tuh. Ya, Tabungnya tabungnya segede di apa? depan. Oh, tabung Tabungnya kecil. ini segini nih. Pony tank. Inilah pony tank ya, pony Body tank. tank ada oke. yang buat 100 kecil, ada yang buat 800 yang agak panjang. Ada 3 macam tabung itu. Nah, dulu buatan Cina itu bikin, saya pernah beli langsung ke sana. Kemudian itu ya, sekarang ditiadakan karena memang kurang, katanya sih kurang, masih mas. Sementara di hold dulu. Gitu. Nah, Oh, dari si Mas ya. iya. Nah, sekarang nomor laut tuh ada Queen Swimming 1.500, 3.000, ya kan. Kemudian putra putri ya, terus orientasi bawah air, jadi mencari ramu M course, 5 point course. Jadi bentuk M. Ya. Kemudian kita petain dulu dari darat, kemudian dikunci kompasnya pun dia cari di bawah. Dan kedalaman minimal 10 meter lah. Gitu loh. Minimal harus di bawah karena kan bukan diving kan namanya kalau 10 meter. Kemudian 5 point course ada 5 kaki kayak bintang gitu. Nah, itu juga Rambu. putra putri nyari rambu. Jadi mencari rambu. Lu cepet-cepetan dapat, kemudian banyak-banyakan dapat. Ya kan? Misalnya 2 rambu lama sama 1 rambu, ya menang 2 rambu tentunya. Jadi kita rambunya dulu yang banyak. Tapi kalau sama rambunya ada waktu. Oh, oke. Itu. Nah, itu ada namanya buku pertandingan. Kemudian dia ada kelompok umur sekarang dari Simas. Umur kalau nggak salah ya 10 apa berapa gitu, saya lupa ya. Tapi ada kelompok umur seperti, jadi kita yang ngikut renang. Nah, dengan adanya peraturan begitu, sebagian teman-teman kok ya salah menginikan aturan itu. Sekarang malah banyak anak renang masuk posi tanpa belajar selam. Tadi yang Pak Hani bilang langsung nyari sertifikat. Nah, itu sangat disayangkan gitu loh. Nah, saya malah jadi bertanya gini, Bang. Kalau tadi ada 2 hal ya, yang satu Jepang gitu ya, yang dimana fin swimming sama scubanya itu obanya itu dipisah, ya kan? Nah, terus cerita soal ini. Nah, kan saya jadi mikir, kenapa fin swimming tanpa scuba, tanpa tabung yang tadi Om Mike cerita itu masuk di posi? Kenapa nggak dia aja ditaruh di PRSI renang? Maksudnya? Ya fin swimmingnya gitu kan? Oh enggak, kan itu nomor Simas. Nomornya Simas. Dan Simas tidak pure spesifik banget. Kan pakai alat kita. Kalau renang nggak pakai alat. Beda. Monofin beda. Ya, artinya perbedaannya kan cuman di fin sama masker. Dengan alat tambahan itu akhirnya udah nggak bisa lagi dibilang renang gitu ya. Nggak bisa. Oh, oke. Dan dulu pernah kita komplain apa Ina. Dia pernah bikin event di laut, kita komplain nggak boleh. Dia pakai Google boleh, pakai fin nggak boleh. Gitu. Karena memang Simas akhirnya tegur. Akhirnya mereka ngerti lah karena dunia ya. Ngerti bahwa itu nomor selam gitu. Tapi terus yang kemarin di pertandingan di PON, di pertandingan perairan terbuka ada ya. Pada yang terbuka. Iya, boleh gitu loh. Hanya pakai Google aja. Google aja, nggak pakai fin Pak. Iya. Nggak pakai fin, nggak boleh. Pokoknya masker, snorkel, fin itu nomor posi, nomor Simas, nomor Simas. Nah, seperti Anda tadi bilang, kenapa nggak PRS? Oh tidak, memang itu nomor Simas. Karena kalau nggak begitu, kita kehabisan nomor nggak masuk PON. Nggak ada event nomor pertandingan sedikit nggak masuk di PON. Ini aja mau dikaji ulang untuk di Aceh. Oh, berarti kalau misalnya begitu gak ada masalah dong, atau mungkin ada tujuan lain kali yang kenapa posisi sekarang diisi banyak orang renang. Wah, walau alam saya nggak berani komentar itu, tapi yang jelas saya cerita zaman saya kan gitu. Kalau sekarang kan regulasinya saya nggak ngerti. Artinya gini, yang saya mau tambahin udah bener sih bahwa kalau posi ya selam kan, Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia ya harus sertifikat posi bos. Nah yang saya jadi pertanyaan, ada lagi satu nomor hoki bawah air. Buat saya itu sebenarnya games gitu, tapi kemarin di SEA Games Manila dimainkan. Tiba-tiba masuk ke dalam posi, nggak tahu orang-orang siapa gitu loh. Nah yang saya protes waktu kita masih di instruktur, tetap harus sertifikat posi, apapun. Jangan mengubur piala tapi aturan main dilanggar, itu kan keliru. Itu kan harga diri organisasi harusnya. Artinya gini, ya paling ke skin diving lah. Apalagi dia ada tanapas kan, main hoki kan. Itu kan jadi bagian ada fisika selamnya itu. Harus diajarkan. Oh iya, underwater hoki itu punya organisasi sendiri? Enggak, di dalam posi sekarang. Di dalam posi? Sekarang Iya. masih di posi. Yang saya nggak tahu datangnya dari mana. Dari langit ke-7 masalahnya gitu. Tiba-tiba ada Ya, gitu kalau ya? zaman kami underwater hoki itu games. Hmm. Games untuk permainan saja gitu. Iya. Aku pernah main Mike di Gimana? Tos dulu kita macam-macam lah kolam. Sama si Roni itu. ADRT. Iya. ADRT. KDRT. Dia salah satu. Artinya begini. Baru Saya ngerti. ngehargain beliau karena waktu dari zaman di SMA mana sih?
Dia SMA-nya apa tuh? Yang laki Si semua. Rendra tuh Kanisius ya. Kanisius, dia sudah mainkan itu di tingkat SMA, kemudian dibawa ke POSI. Ada di Simas. Dia ini pintar banyak baca juga. Kita appreciate sama dia, gitu. Nggak ada masalah gitu, karena dia kalau mau bilang sejarah dia yang pertama dengan teman-temannya Kanisius memainkan itu untuk ke dalam POSI, tapi games bukan Games. pertandingan. Oh, oke. Nah, sekarang gini, ini kan 5 tahun terakhir atau sekitar gitulah, kan juga muncul berkembang freediving. Ya, Nah, freediving juga ada pertandingannya juga. betul. Kepikiran nggak tahu ya, dengar-dengar gitu ya, atau dari zaman berapa tahun sebelumnya ini POSI juga pengen mengeluarkan atau apa ya, menarik atau mengeluarkan Sudah masuk. Begini. freediving. Sudah masuk. Benar, di POSI. benar. Begini, Sudah. begini. Mau hoki, mau freediving sah-sah saja. Iya. Tapi kami sebagai instruktur yang kebenaran 3-star, bukan soal hebatnya, tetapi Nyelam. bukan. Kita bicara dulu dong sama orang freediving. Materi lu apa sih untuk belajar itu? Nah, itu pernah nggak ngobrol Simas sama orang punya freediving? loh. Iya Simas betul punya sih. aturan. Iya, tapi Tapi kan nggak ada POSI. di tingkat nasional tidak dibicarakan, bukan? Ada, sudah masuk. Sudah. Masuk. Ada freediving. Komisi freediving ada. Ada. Tadi dulu Pak, Iya. yang saya mau cerita, kok gak dibahas dulu sama B3 sih? Oke. Kan kita pengawas, monitor, Iya. punishment kan ada di kita. Buat apa dibikin B3 kalau kewenangan kita di pas? Harusnya begitu, harusnya dibicarakan dulu di level dewan instruktur, kemudian diundang lah instruktur-instruktur, termasuk teman-teman dari freediving seperti Pak Mike itu kan, Stanley. Kita duduk, binatang apa sih itu freediving? Iya. Bukan soal masuk Simas, tunggu dulu, karena kita punya aturan main, Iya. federasi punya hak untuk merubah aturan. Iya. Gitu loh. Boleh aja di sekolah luar negeri, bla bla, tunggu dulu. Simas apa? Lu Iya. dapat apa? POSI mau yang mana? Kalau udah dibahas kan jelas gitu loh, Iya. binatangnya apa. Sehingga kita bisa melakukan pembibitan atlet dari SMP lah minimal gitu kan, dari anak-anak SMP nanti kita buatin sertifikatnya jenis apa. Gitu loh. Atau freediving kita sekelas A1 skin diving atau apa, atau petan napas bagaimana terserah gitu, tapi harus dibicarakan Ya. sehingga ada aturan sendiri. Betul sih. Jangan main masuk-masukin ke satu induk organisasi tanpa jelas itu binatang apa. Ya. Itu saja kami yang di luar sebagai yang duluan jadi instruktur. Kok kita nggak diajak ngomong sih, gitu loh kan banyak pakar-pakar. Kita dokter kesehatan juga kita mesti tanya juga dong dari TNI AL kita panggil nih, dok, ini kalau begini gimana? Menurut Anda sebagai dokter hiperbarik kan semua unsur sehingga dia jadi. Karena begini, yang saya khawatirkan pada saat itu dipertandingkan dengan nama POSI, terjadi eksiden, tanggung jawab siapa? Iya. Secara teknis. Iya. Nah, itu yang mudah-mudahan ke depan, taruhlah sudah masuk freediving di dalam pengurus besar POSI, tapi kalau bisa dikaji sekali lagi, apa aturan mainnya, rule-nya, urutannya bagaimana sih untuk bisa orang sampai ke level freediving dan untuk siap untuk tanding. Buat kami nggak ada masalah. Tambah banyak event, tambah laku lah POSI ini gitu loh. Karena bedanya sama PD kan, PD pokoknya nyelam aja. Tapi kalau freediving mau masuk dari kompetisi, ya mesti kami dulu instruktur yang senior dipanggil, kita lihat PPDSI melanggar apa tidak. Kalau udah bagus, aturan mainnya jelas, kita ketok palu. Dia bisa masuk dari tambahan di PPDSI nantinya bahwa freediving adalah bla 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 Ya. bla bla gitu. Mau nggak mau akhirnya Maunya begitu. Ketika ada satu barang baru masuk, ya banyak hal yang dipikirkan, PPDS-nya harus dirubah. Karena kita Kalau bicara ini tambahan, instruktur semua. Iya. Saya bicara sebagai seorang instruktur, bukan sebagai atlet gitu loh. Iya. Jadi istilahnya kalau memang ada instruktur senior segala macam dengan bermacam-macam ilmu, mau ya kumpul dulu, sehingga diambil keputusan, sehingga si bidang pertandingan tinggal ngejalanin. Kita Iya. nih koki sebenarnya, tukang masak, kita cek dulu segala macam gitu. Iya. Nah, Itu sih kalau dari saya ya. betul. Soalnya kan gini, kalau misalnya dulu itu kan freedive muncul itu ada satu agensi lah, yang saya tahu kan AIDA ya, khusus untuk freediving. Lalu 1-2 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian yang selam adaptasi tuh. PEDI ngeluarin freediving. Jadi orang mau ngambil freediving bisa pilih PEDI, SSI, RAID juga ngeluarin kan gitu ya. Nah, kan sekarang kalau orang mau ngambil freediving di Indonesia, POSI itu kan bukan pilihan, karena tidak ada sertifikasi freediving. Itu dia. Kan gitu. Kenapa? Udah ketinggalan kan? Betul. Nah, Saya potong sedikit. Iya. Kenapa nggak seperti dulu kita mengadap iya. adaptasi, adopsi freediving dari asosiasi yang ada. Iya. Baru nanti POSI mengeluarkan versi dia. Boleh. Iya, kan gitu. Adopsi boleh loh. Iya. Adaptasi bisa kan? Adapt and adopt kan gitu Iya, ya. iya.
Nah itu dia. Jadi kan maksudnya gini, punya loh celah Posi itu, maksudnya sebagai orang Indonesia ya. Saya juga pengennya kan organisasi nasional kita itu juga bisa bersaing sama internasional. Juga bisa ngikutin running atau speednya industri ini seperti apa kan gitu ya. PD aja bisa kok, Rate aja bisa, SSI bisa kan gitu ya. Maksudnya dalam konteks oh ini free diving lagi ini nih, yuk kita bikin ini yuk produknya kan gitu Betul, ya. jadi ini masukan buat Dewan Instruktur Selam Posi, Yap. ya kan? Bagaimana hal-hal ini masukan, bukan kritik. Iya. Kita senang banyak event, tetapi tolong secara teknis dibahas di Dewan Instruktur gitu loh. Mau kita nggak diajak silakan, tapi minimal dibahas Iya. dan dibuat bukunya, materinya segala macam sehingga seseorang akan saya mau ambil free diving udah jelas aturan mainnya. Si instruktur how to teach-nya udah jelas, materinya udah ada. Iya. Itu aja sih, mudah-mudahan Dewan Instruktur ini dengar saya ngomong gini. Iya, Gak usah mudah-mudahan marah, bukan asang ini, tapi secara teknikal harus ada bukunya seperti belajar buku selam. Iya. Seperti buku selam yang ada gitu. Dan akhirnya nomor-nomor pertandingannya kan juga akhirnya Tambah bikin nambah banyak. lagi kan, Iya, beragam lagi, betul. jadi seru Dan lagi. ini menarik gitu loh. Menarik, betul, betul. Ada persyaratan mendasar yang belum terungkap itu begini Pak, bahwa untuk dipertandingkan prestasi itu ada persyaratan daerah gitu ya. Ada persyaratan ini harus diikuti oleh Sekian sekian daerah. Nah, ini di hoki bawah air maupun di free diving udah sampai ke situ belum gitu, artinya udah ada di beberapa provinsi untuk bisa dipertandingkan secara nasional atau sampai ke tingkat seleksi nasional atau apa, karena kalau di Posi kan arahnya prestasi. Dan itu mewakili daerah-daerah juga berperan ya. Iya, itu ada kewenangan daerah. Nah, saya juga nggak tahu apakah sudah terpikir sampai ke sana. Nah, jadi ini Pak Firman, saya mengulang sedikit dari sisi saya teknik, baku material segala macam. Dari sisi Pak Hani organisasi. Iya. Jadi kalau bisa ya memang sebagai induk organisasi ada belum di daerah. Berarti kan artinya apa? Orang PB harus keliling ke daerah untuk memperkenalkan olahraga itu. Sama seperti waktu kita mainkan orientasi bawah air nomor M course dan 5 point course yang Simas punya loh. Iya. Kita keliling Pak. Kita buat dulu di Pulau Seribu, ya kan? Kayaknya udah nggak ada error aman nih, udah bagus nih. Kemudian kita coba di Batam, baru ke Jurnas. Iya. Jadi orang sudah, oh gini cara nyari rambunya kan itu barang baru. Karena barang baru dengan start finishnya juga model baru gitu loh. Iya. Harus pakai corong segala macam dan nggak pakai perahu lagi. Jaga dia kita cuma rescue aja. Nah kayak gitu maksud saya. Jadi observasi ke uji lapangan. coba dulu. Oke. Ya dibuat dulu materinya. Iya. Dan ini semua ketua bidang organisasi dari segi organisasi tadi supaya ke daerah-daerah ke pengprov lain, kemudian kita ada instruktur bagaimana materialnya. Ya kan kalau yang hoki bawah air kemarin kan dikumpulin sekian orang oleh orang PB, kemudian langsung bertanding atas nama Indonesia. Kasihan teman-teman daerah, kok kita nggak dikasih tahu ya. Nah itu kan saya pikir kurang baik lah gitu. Iya sih. Kalau ini bisa diperbaikan lebih keren gitu loh. Siap. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari tadi misalnya daerah gitu ya, setahu saya Pak, di daerah itu secara komunitas free diving berkembang. Betul. Ada Jakarta Free Dive, Bandung Free Dive, Jogja Free Dive gitu ya. Iya. Entahlah, daerah-daerah banyak berkembang. Betul. Artinya kan sebenarnya udah punya bibit sebenarnya. Betul. Ya kan tinggal koordinasi aja dan daerah itu nanti kan juga mereka pengen Nah itu berkembang tugas juga. pengurus pusat. Bagaimana link itu dijadiin satu dengan Iya. aturan main yang sama. Dengan induk organisasi dunianya apa? Kan harus satu. Iya. Nggak bisa ada Aida, ada Aido, ada Bobby, ada Iya. apa ya? Nggak bisa gitu. Benar, Satu. Sehingga role-nya jelas. Kayak kita Simas satu. Itu sih. Ini masukan aja, Iya. bukan kita protes. Kita udah Iya, di iya. luar. Kita cuma bisa ngomong, tapi sama sekali kita pengen ada ya apa ya? Sesuatu dilakukan dengan lebih profesional lah gitu. Baik Iya. dari organisasi, teknikalnya segala macam gitu. Dan toh ini kan sebenarnya demi nama Indonesia juga ya. Betul. Ya, organisasi kita itu jadi punya punya kelas sendirilah atau minimal gini kalau bahasa saya, kita jadi tuan rumah di negara sendirilah gitu paling tidak ya. Yaitu harapan harapan nasionalismenya. Gue nanya nih, kan pertandingan POSI namanya juga, Satuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Iya. Tadi ada pertandingan, banyak nih pertandingan nih. Harus ada sertifikasi selam. Iya. Free diving masih ada selam juga dong ya. Kalau misalnya Kalau dibicarakan, betul. Sebagai instruktur kita sebagai Iya. instruktur ya. Iya. Mudah-mudahan kita sepakat. Iya. Kalau kita duduk bareng pasti ada jalan keluar.
Iya. Gitu loh. Jangan orang yang belum instruktur ngomongin standar kok susah dong, Iya. gitu loh. Basicnya nggak ada, gitu. Betul. Lu boleh pinter tapi nggak ada standar, susah. Gue punya jawabannya. Nah, Tapi gue gak mau bilang. Kalau nggak mau bilang belajar berapa kali jadi gitu kan. ya seperti misalnya teman kita nih Mike yang di sana gitu kan, dia kan masih muda gitu loh. Iya. Bahwa dia punya ide, dia punya sertifikat, ya silakan. Ayo coba Mike presentasi di sini. Kita mau lihat. Kalau memang buat kemaslahatan umat, kan gitu ya, kayak di masjid nih. Ya bagus. Oh berarti versi posinya nanti basicnya ini nggak ngelanggar AIDA ya kan? Bawahnya ini apa sih namanya standar prosedur yang secara nasional di kita lah gitu, supaya posinya tuh punya nama bos. Kalau enggak kan jiplak aja nggak bagus menurut saya. Kita bisa Boleh, aja. Tapi kalau posisi harus ngikutin SIMAS, nggak boleh pakai AIDA. Oh gitu. Nggak boleh. SIMAS Karena ada ya? SIMAS ada Oh aturannya. iya. Berarti Mas ada peridefnya? Ada. Nah, itu udah Aturan ada, pertandingannya ada di bawah dia. Tuh. Kenapa di Indonesia? itu urusan PB Pos kan kita di luar. Oh iya. Kita di luar. Judulnya ngeles. Kita di luar. Dan Dan gue tahu jawabannya. Tapi nggak mau bilang. Iya. karena free dive itu di zaman kita udah nggak di IPB gitu loh. Jadi ya bagus-bagus aja. Apaan sih itu free dive gitu loh. Iya. Kan gitu. Kita aja bingung kan gitu. Kan itu kan baru-baru sekarang aja dia. Kalau gitu udahlah kita siapkan aja ya Om Mike ya Om Abi ya untuk undang PB Posinya ya. Boleh. Maksudnya kita kok lu tatapannya begitu sih kayak lu yakin mah gitu kayaknya. Enggak apa-apa. Itu ada informasi tambahan ya kan. Iya. Silakan kalau mau kan gitu. Iya. Masalahnya dia mau nggak ketemu kita kan gitu masalahnya kan. Kalau mau ayo. Karena kita akan bicara yang positive thinking ya, istilahnya Iya. berpikir secara positif. Kita di luar, Anda di dalam, seperti waktu saya ketua harian, Hani dan kawan-kawan lain satu angkatan saya di luar. Tapi mereka support saya terus. Dan segala informasi apapun kami sampaikan. Besok begini Mi, gue mau ke Surabaya loh. Ya, kursus. Bantu ya. A B C D selesai. Gitu aja ya. Sekarang kan nggak tahu ya. Sekarang nggak tahu. Dulu itu saya cerita saya gitu. Kan nggak boleh ngejelekin ngomongnya nggak jelas ya. Iya. Kita yang jelas-jelas kan. Iya. Tuh ada kodenya. 40 menit. Maksudnya. Mike udah beku. Oke, Pak Hani, kalau misalnya dari zaman eranya Pak Hani kan udah ngelihat perkembangan ya. Iya. Nah, misalnya nih ya bukan misalnya ya. Kalau dari Pak Hani sendiri tuh harapannya apa sih yang sebagai instruktur posi lama ya kan yang pernah Sebagai instruktur posi nggak ada lama kan. ya udah dari lama gitu maksudnya. Duluan aja. Duluan ya. Ya Lu sudah. gantiin dia aja di situ kalau protes mulu. Tapi instruktur lama. Udah lama. Kan masih koma gitu. Yang mengikuti gitu kan perkembangan dari zaman ke zaman, dari era pengurus ke pengurus, itu kan pasti ada perubahan lah. Harapannya Senior. apa Pak Hani apa sih untuk posi ini nih ke depannya itu Sebetulnya gampang. atau sarannya Ya. gitu. Kembalikanlah ke segala sesuatunya itu ke PPDSI. Oke. Selama PPDSI itu masih berlaku dan masih dipegang oleh setiap instruktur. Walaupun sebetulnya tidak semua instruktur tahu ada PPDSI. Ini yang agak parah. Oh gitu ya. Ya, jadi sebaiknya PPDSI itu disosialisasikan lagi dan betul-betul menjadi pegangan. Kuncinya cuma di situ. Karena apa? Di PPDSI itu memenuhi segala persyaratan, baik itu kegiatan selam yang dikelola secara nasional maupun kegiatan selam yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di luar posi. Oke. Dan itu kan rujukan ya, pedomannya Rujukan, kan di situ ya. betul. Kembalikan aja ke PPDSI. Dan semua akan Apa membaik. Pak? Pak PDSI Pak? Singkatannya. Oh iya, mungkin Iya. teman-teman juga banyak yang belum tahu kali Betul. PPDS itu apa. Peraturan, Peraturan, persyaratan, persyaratan, dasar dasar selam Indonesia ya kalau selam nggak salah ya? Indonesia. Itu. PDSI. Ya, Salah benarnya mohon dimaafkan tapi ya kira-kira seperti Kira-kira itu ya. itulah. Betul. PDSI mungkin Betul. ya semua agensi kan juga mengadopsi juga kan atau punya Nah, standar dan prosedur. standar ya kan. ya. Kayak Standar gitu. prosedur kan. Ada semua. Ada media. Dan itu kita dididik memang untuk memahami standar itu. Bahkan Betul. nggak sepakat juga ya kayak saya dari waktu saya ngambil SSI, ngambil rate gitu, SDI di ujian tertulisnya juga atau teori examnya standar itu juga ada di dalamnya. Ngebahas standar, artinya kan memang Harus itu ada harus Pak, kalau pelajari enggak, kan kalau gitu. enggak bukan asosiasi selam, asosiasi sapi. Kalau Iya. iya. Ya, harus ada standar, ya kan ya. Banyak ya Iya. sertifikatnya ya, Pak Firman. Wih, kayak multi agensi ya. Gila. Nggak, habis di sini dipecat, saya pindah gitu.
Saya dipecat nggak pindah-pindah. Oh gitu ya. Nambah iya ya. Iya. Nah, kalau dari Bang Asang gimana? Kalau dari harapan dari Bang Asang nih ngelihat sejarahnya gitu ya. Ya. Ada pasti ada yang membaik dari zaman Bang Asang dulu era 80 90-an sampai ke sini. Ada juga yang gradasi. Kok ini yang bagian ini agak-agak mundur gitu kan. Nah, sarannya atau harapannya Bang Asang sendiri untuk Posi apa sebagai Ya. Posi ini? Mungkin kemajuan zaman kali ya. Tambah kemari tambah muda mau instan itu pertama. Kemudian yang kedua, jabatan itu jadi penting dibanding kemampuan. Itu juga kali ya. Ini cuman kali begitu kali gitu loh, ya kan? Ya kan? Yang ketiga tentunya Gosip nih malah gosip. Dewan Ada Instruktur kalinya soalnya. Iya, Kali ya. Dewan Instruktur Islam Indonesia sebaiknya kembali menelaah buku-buku yang ada, materi yang ada, kemudian menyesuaikan dengan kemajuan selam sekarang, kecepatan naik, kecepatan turun itu belum dirubah di buku itu, ya kan udah berubah itu harusnya disampaikan ke murid gitu loh. Itu masih banyak lagi yang lain. Buat saya nggak salah, silakan aja. Pesan saya cuman ya tadi jangan lupa sejarah. Bahwa kami cerita ini supaya sejarah ini nggak belok. Yang kedua, kembali ke PPDC seperti Pak Hani bilang. Yang ketiga, jangan lingkungan dalam aja, kami di luar juga siap ngebantu tanpa dibayar gitu loh. Jadi libatkan juga kawan-kawan yang punya experience macam-macam dari PD, Nabi, nggak ada masalah. Sekarang udah bukan lagi klaster-klaster, PD jangan, enggak, sama semua, ya kan? Tekanan berbalik dengan volume sama semua sisi. Jadi saya pikir perlu juga kita berkolaborasi dengan mereka supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Itu aja. Terima kasih. Siap. Karena gue udah kedekan udah 40 menit udah tulis. Sakit perut juga gue gitu loh. Ya ada pengawas ya. Jadi Iya. ya ada tambahan Abi, Mike? Dikit lah. Cukup. 2 menit atau 2 menit. Cukup ya. Gue nggak ngomong lu seneng gue. 2 menit tuh. Enggak, udah. Pesan. Cukup. Cukup ya. Musuh udah banyak. Ya oke. Terima kasih Pak Hani, Bang Asang atas kehadirannya, juga akhirnya kita juga jadi nambah wawasan. Dan mungkin kalau yang tadi pesannya Bang Asang ada istilahnya itu yang sering disebut apa, jas merah ya, tapi saya lupa tuh. Ya. Jas merah. Jasnya itu Jangan melupakan sejarah. Iya. Itu pesannya S-nya Bung apa Karno ya? itu. eh, Pesannya Bung Karno, jangan melupakan sejarah. jangan sekali-sekali apa ya? Ya, jangan sekali. Ya gitulah pokoknya. Nah Ya. itu benar ya, berarti artinya memang siapa itu omongannya ya, Pak Karno ya? Bung Karno. Bung Karno ya. Nah, itu juga yang akhirnya perlu kita cermati juga, atau kita perlu ingat gitu, bahwa sesuatu di depan membaik itu banyak hal yang kita rujuk dari hal-hal di belakangnya. Kalau kita melupakan di belakang seperti apa, itu kedepannya kita seperti balik lagi dari nol mencari jati diri gitu ya. Nah, kalau benar ya bagus, kalau misalnya lagi ketemunya salah ya salah, keterusan kan gitu ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Ini Bang, kadang-kadang mancing-mancing gue juga sih ya. Apa? Nggak apa-apa ya. Ya udah, garis yang di luar sana, ya itulah percakapan kita, dan mungkin karena ada beberapa hal yang kita coba batasi. Padahal sebenarnya pengen banget sih ngegali lebih dalam ya. Tapi nanti kita coba penuhin kekurangan-kekurangannya dengan narasumber lainnya ya, seperti yang tadi. Ternyata kita juga butuh tahu nih dari pengurus yang sekarang ini maunya seperti apa sih posisi kedepannya, atau punya planning seperti apa. Dan yang pasti kita atau paling tidak Pak Hani atau Bang Asang, biarpun sudah tidak terlibat langsung di dunia organisasinya, tapi ada hal yang disampaikan bahwa mereka sebenarnya siap untuk berkontribusi gitu, untuk membantu gitu ya, mendampingi buat info lagi ke dalam bukan ke dalam pengurus sih, tapi Membantu dari luar lah. membantu di luar lah. Mereka masih mau gitu, masih bersedia. Mungkin ini yang sebut loyalitas tanpa batas. Wih, mantap. Yowis lah, kita tutup dulu episode kedua ini tentang cerita-cerita instruktur Posi yang lahir di era-era 80-an, dan cerita tentang bagaimana industri diving ini berkembang, atau pentingnya sebuah klub diving gitu ya di masa itu. Dan mungkin kita bisa
presentasikan atau implementasikan di zaman sekarang gitu. Mungkin rekan-rekan atau barisan di luar sana itu jadi kepikiran lagi, gue hidupin lagi lah klub lama gue nih gitu kan. Jadi ini sebagai memori atau reminder lah gitu ya. Semoga ya. Semoga nostalgia lah ya. Ya kan asik-asik juga nih kalau berkumpul di klub gitu kan. Seperti itulah. Gua ada klub bola kan. Klub bola Nggak gitu. bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau boleh berkumpul tapi harus punya license divingnya juga gitu. Jadi boleh. Bola mesti certified dulu. Certified dulu kayak Main gitu. bola bawa air ya. Iya. Yaudah, ada lagi mungkin Pak Hani terakhir. Masih ada yang mau disampaikan nggak? Ya, segala sesuatu itu perlu ini sih, terutama di bidang yang kita ketahui ya, Ya, perlu kerelaan itu, kerelaan. Keikhlasan lah ya. keikhlasan. Tuh, ikhlas, Pak. Ikhlas. Ikhlas tadi. Ya, ngomong ikhlas sama tadi. Ya itulah banyak hal pesan-pesan atau harapan-harapan dari Pak Hani, Bang Asang untuk depan, dan itu semua harapan positif semua. Tidak ada sedikit pun hal yang sifatnya negatif atau menyilaukan. Ini hanya salah satu bentuk dari kecintaan dua orang hebat ini terhadap organisasi POSI. Kira-kira seperti itulah. Mungkin dah kita pamitan dulu ya Bang Asang ya, Pak Hani ya. Kita pamitan dulu ke rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Jangan lupa nih kayak gini. Jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Oke, thank you. Terima kasih.